sudah menjual kurang lebih 5.000 produk lewat sosial media, baik itu Twitter, kemudian juga kalau Bapak Ibu dan teman-teman dulu sempat menjamani BBM ya, nah itu juga ikut ambil bagian di digitalisasi tersebut. Kemudian digital strategis di Alibaba Group di tahun 2018 menghandle iklan Meta dan marketplace ads kurang lebih 5 klien ya waktu itu dan CMO di Essenzo Indonesia 2021 sampai 2023 menjual kurang lebih 50.000 produk dan rekrut ratusan agent lewat digital marketing. Ya, jadi eh, banyak sekali pengalaman dari Mas Fadel ini. Beliau juga seorang CMO turis patisserie dari 2021 sampai sekarang. Kemudian mencapai omset 1 miliar pertama kurang lebih dalam waktu kurang dari 5 bulan. Dia seorang mentor mahir digital dan sudah mentraining lebih dari 8.000 peserta dan saat ini menghandle lebih dari 10 brand berskala nasional dengan spend budget iklan lebih dari 3 miliar. Ya, oke. Bapak Ibu dan teman-teman, tidak berlama-lama lagi, langsung kita sambut saja Mas Ahmad Fadel atau Mas Fadel. Silakan Mas Fadel. Oke, terima kasih Mas Leo sebelumnya. Oh ya, sebelumnya teman-teman izin dulu nih Mas Leo, mungkin nanti kolom chatnya bisa diaktifin, tapi nanti begitu penyampaian materi di nonaktifin dulu. Itu Oke, kayaknya siap. cuma bisa dari Mas Leo kayaknya. Oke, oke. Sama Sebentar. Q&A-nya kalau bisa nggak usah di ini, tapi di kolom chatnya aja. Oke, baik Mas. eh mau share screen ya? Oke. Saya stop dulu Ya, punya saya. oke. Oke, ini udah kelihatan ya teman-teman ya. Kolom chatnya udah dibuka, Mas? Kolom chatnya udah dibuka? Belum belum bisa soalnya. Pak, Belum, yang belum udah ini ya. dibuka yang Sebentar. Q&A. Kalau Q&A udah, Yang udah ya. tapi yang dibuka kolom chatnya dulu aja. Tapi nanti begitu penyampaian materi kita tutup dulu sih, gitu. Baik, baik. Oke, oke. Oke, teman-teman, ini udah kelihatan semua. Mungkin sementara kalau chatnya belum dibuka, berarti di kolom. Oke, sudah ya, jelas ya. Oke, sip. Terima kasih. Terima kasih responnya, semangatnya luar biasa nih, teman-teman. Ya, dari berbagai daerah tadi juga kayaknya udah teman-teman tadi udah absen ya di absen juga tadi sama Mas Leo. Ternyata dari berbagai daerah di Indonesia dan saya yakin nih kita juga percaya bahwa kita walaupun jauh-jauh nih dari berjauhan nggak ketemu langsung online tapi insya Allah secara energinya bisa kerasa gitu ya semangatnya berasa semua. Dan semoga apa yang kita luangkan malam hari ini tentunya nggak sia-sia tapi bisa jadi salah satu 2,5 jam terbaik ya. Teman-teman, ini mungkin saya melanjutkan ya dari yang tadi sudah sedikit diperkenalkan Mas Leo. Jadi kurang lebih ini pengalaman saya dan mungkin nanti saya akan banyak sharing. Di antaranya adalah beberapa pencapaian ini bisa dicapai loh sebenarnya lewat online atau digital gitu. Jadi jualan berapa jualan ratusan juta, bahkan ngerekrut agen, ngerekrut reseller, ngedatengin klien atau mungkin ngedatengin pasien kalau punya klinik atau ngedatengin orang kalau misalkan apa namanya kalau misalkan teman-teman punya bisnis model apapun bisa ngejual rumah, ngejual apapun sebetulnya itu bisa kita lakukan lewat online atau digital ya. Nah, makanya itu yang akan jadi fokus utama kita malam hari ini. Oke. Ini beberapa contoh aja dokumentasi handle iklan di Meta Ads ya dari beberapa akun, beberapa klien, satu klien bisa ada banyak akun ya, satu akunnya spendnya bisa belasan sampai puluhan juta. Ini juga ada beberapa dokumentasi di Shopee dan Tokopedia, gitu ya. Oke, semangatnya luar biasa, antusiasnya ya. Oke, mungkin Mas Leo cukup ya
untuk chatnya. Nanti kita Oke, buka kita lagi. tutup dulu ya chatnya ya. Iya. Oke, Oke. teman-teman. Keren semua semangatnya ya. Dari saya baca-bacain dulu nih komen-komennya ya. Oke, wah dari Malang, dari Cibubur, dari Soreang, dari Bekasi, Oh, ada Bandung, yang dari Papua juga, Mas Fadel. dari Keren banget. Papua, iya. Oh iya. Termasuk untuk umroh ya, yes, bener banget gitu. Karena di Mahir Digital sendiri ada kurikulumnya tuh khusus untuk jualan travel umroh, travel wisata gitu ya. Itu juga kita ya sekarang jualannya lewat digital seperti itu ya. Eh, Beberapa lainnya ada yang kayak punya bengkel, gimana caranya bengkel, bayangin ya, bisa ngedatengin orang ya, pelanggan atau klien ya, itu lewat online juga, punya klinik lewat online juga, berbagai macam lah ya. Oke, dari berbagai daerah hadir ya. Sip ya, kita langsung mulai aja biar nggak terlalu lama ya. Karena jujur aja cukup cukup padat materinya ya, cukup padat. Jadi ya sebisa mungkin saya akan coba sampaikan supaya teman-teman bisa segera ini ya, bisa segera paham dan bisa praktek juga ya. Oh ya, sedikit penjelasan juga nanti kita akan ada sesi utama, sesi fundamental sama sesi praktek. Ya, untuk sesi praktek nanti buat teman-teman yang bisa ngikutin boleh banget ya sambil ngikutin ya, tapi kalau misalkan pun terkendala nggak masalah ya, nanti bisa sambil apa namanya, bisa sambil praktek bagi yang bisa praktek aja ya. Oke, ini beberapa dokumentasi aja, mungkin nggak semua ini ya, nggak semua ditampilin juga. Ini di Shopee, Tokopedia ya, banyak toko lah intinya ya yang di handle. Ini kalau dari sisi sosial media yang followersnya besar ya, followersnya menengah, ini juga saya dan tim juga handle ya teman-teman. Oke, balik ke materi utama ya malam hari ini. Jadi memang pada prinsip kenapa sih Mas kenapa bisa handle produk beda-beda gitu kan, tadi mungkin udah jelasin juga, udah dikenal juga. Saya pernah handle berbagai brand 10 bahkan bahkan 20 lebih sampai sekarang. Itu model bisnisnya, produknya beda-beda, tapi kenapa tetap bisa ya. Memang pada dasarnya tiap produk itu punya jalannya sendiri, punya caranya masing-masing, punya gayanya masing-masing ya. Seperti yang Anda tahu pastinya ya, jualan jualan produk herbal sama jualan properti pasti beda dong caranya. Ya begitupun juga dengan jualan klinik kalau Anda punya klinik gitu, dengan jualan bengkel kalau Anda punya bengkel gitu. Pasti beda tuh cara mainnya. Tapi sebenarnya walaupun mereka beda-beda, tapi mereka tetap punya satu fundamental yang sama. Dan itulah yang akan kita pelajari malam hari ini. Dan kalau teman-teman ngerti fundamentalnya, itu mau jualan apa aja, itu akan lebih mudah ya. Makanya fokus aja ke mempelajari fundamentalnya. Ya, yang mana fundamental itu kita bisa pelajari di platform Mahir Digital namanya. Ini mungkin saya perkenalkan dulu sedikit aja tentang platform Mahir Digital. Mungkin teman-teman juga udah sering lihat atau udah sering nontonin konten-kontennya. Ya, intinya ini adalah platform untuk bantu kita semua lebih mahir lagi berbisnis online sesuai dengan namanya. Dan kalau teman-teman nanya, ini platform buat siapa sih sebenarnya? Pertama adalah buat teman-teman yang masih pemula. Nah, pemula ini maksudnya adalah orang-orang yang belum punya produk, bahkan belum pernah ngiklan juga. Nah, kenapa? Karena ada referensi produk untuk jualan, mau itu produk fisik, produk digital, dan produk jasa dan lain-lain. Gitu ya. Jadi kita juga nyediain rekomendasi produk. Gitu ya. Nah, buat teman-teman yang levelnya juga udah advance, yang udah advance tuh maksudnya udah punya produk, tapi pengen naikin omset atau pengen scale up bisnisnya pakai digital marketing. Bisa juga, karena kita juga ada grup per niche bisnis ya, kayak properti, skincare, herbal, fashion, asuransi, jasa, apa namanya, travel, dan lain-lain ya. Jadi banyak niche bisnisnya yang bisa belajar, gitu ya. Kemudian nggak cuma buat pebisnis juga, ya, karena sejatinya digital marketing itu nggak cuma pebisnis doang kok yang butuh. Orang-orang yang kerja, teman-teman yang masih kerja di perusahaan atau yang freelance itu juga butuh. Ya, kenapa? Karena rata-rata perusahaan itu ya emang nyari banget orang yang bisa digital marketing gitu. Jadi dengan kita ngerti digital marketing itu karirnya sebetulnya bisa lebih cepat naiknya. Ya, dan itu yang saya rasain di beberapa tempat sebelumnya. Tadi mungkin udah dijelasin juga di depan. Intinya bakal dapat banyak kesempatan sama kenaikan karir itu bisa lebih cepat kalau kita ngerti digital marketing. Karena itu adalah skill yang sangat-sangat dibutuhkan di tengah mungkin sekarang sulitnya mencari kerja seperti itu ya. Tapi kalau kita ngerti itu, insya Allah aman sih harusnya ya. Gitu. Nah, yang keempat buat teman-teman yang entah itu kerja di agensi atau yang punya agensi ya. Agensi itu kan secara prinsip kolaborasi ya. Kita nggak punya produknya, tapi kita kolaborasi sama orang-orang yang punya produk ya. Karena secara prinsip itu banyak orang yang punya produk tapi nggak ngerti jualannya gimana. Nah, disitulah kita masuk kalau kita punya ilmunya. Dengan misalkan menjadi agensi dari brand perusahaan. Nah, ini seperti yang saya lakukan sekarang nih sampai dengan detik ini masih berjalan ya. Dan nanti mungkin sistemnya ya terserah bisa kerja sama bagi hasil kah, atau mungkin
Anda dapat fee atau gaji seperti itu ya. Intinya banyak peluang lah kalau kita ngerti digital marketing. Maka itu platform Mahir Digital hadir nih buat kita semua agar bisa mencapai tujuannya seperti itu. Dan ini beberapa contoh kolaborasi kita dengan pihak-pihak strategis kayak Cash Podcast, kasih solusi waktu itu sama Mas Dery, ya. Terus kita juga beberapa kali diundang kelas private offline buat perusahaan dan UMKM. Dan kalau untuk membership ini kita juga ada kelas offline-nya ya tiap bulan di tiap kota ya sebulan sekali. Ya insya Allah ke depannya kita akan tambah. Nah, kalau kita ngomongin digital marketing, ya, ini kan kita dari tadi bahasnya, wah bisnis online, digital marketing. Gitu. Emang kalau kita fokus, apa aja sih potensi yang bisa didapat? Gitu. Teman-teman harus paham ini dulu menurut saya. Menurut saya kalau teman-teman sebelum teman-teman pelajari lebih lanjut, sebelum nyelam lebih dalam, ya, pahamin dulu kan apa aja sih potensinya yang bisa teman-teman dapat kalau ngerti digital marketing. Bukan cuma soal bisnis aja, tapi masih banyak hal lainnya. Yang pertama, percepatan income. Ya, income yang kita dapat itu bisa benar-benar eksponensial bukan linear. Ya, kalau kita kerja di perusahaan ya mungkin gaji kita ya syukur-syukur naik ya tiap tahun gitu. Walaupun naiknya mungkin cuma naik 5% atau 10% atau naik 200.000 gitu gitu ya. Ya, tapi adalah kenaikannya walaupun linear dan mungkin nggak tentu naik juga tiap tahunnya gitu ya. Nah, tapi kalau kita ngerti digital marketing itu income kita bisa naik linear, apa bukan linear tapi eksponensial, bisa tiba-tiba dari yang 5 juta bisa jadi tiba-tiba 20 juta, 30 juta dan seterusnya ya kalau kita mengerti skillnya. Yang kedua memang tempat dan waktu kerja fleksibel. Jadi bisa kerja dari mana aja, bisa dibilang nih pekerjaan impian ya zaman sekarang. Bisa sambil liburan kerja ya sambil liburan juga tetap bisa jalan, tetap bisa ada hasilnya seperti itu ya. Sambil jemput anak, antar anak, oh itu bisa dibilang pekerjaan impian ya. Eh, yang ketiga, ilmu jualan itu bisa dibilang sama dengan ilmu bertahan hidup. Nah, kenapa? Karena kalau kita pensiun ya nanti ujung-ujungnya eh, jualan seperti itu. Ya. Oh iya, teman-teman, izin sebelumnya, Mas Leo mungkin udah di record, Ya, udah di record Mas. oh, sudah aman, Udah ya, aman ya. Oke, aman. siap. Make sure aja. Oke, Oke. kita lanjut ya, teman-teman ya. Oke, oke, sebentar ya. Oke. Ya, ilmu jualan, ilmu bertahan hidup. Kenapa? Karena kalau kita kerja apapun sekarang atau bisnis apapun sekarang ya, ketika kita nggak bisa kerja lagi pensiun ya, ujung-ujungnya kita pasti buka bisnis gitu. Nah, maksudnya adalah dari kan kita udah tahu nih tujuan akhirnya ketika pensiun ya ujung-ujung buka bisnis ya. Kenapa nggak dari sekarang aja seperti itu ya? Daripada nunggu nanti mendingan sekarang. Terus yang berikutnya ilmunya juga bisa digunakan untuk bangun karir dan bisnis. Jadi nggak cuma bisnis aja ya, buat karir kerja atau freelance ya, atau kolaborasi atau affiliate. Anda sekarang banyak banget kan afiliator yang kerjanya cuma bikin konten, nggak ya bisa dibilang modalnya cuma modal peralatan lah di awal gitu, nggak ada modal iklan sama sekali tapi bisa ngasilin banyak gitu, ya bangun brand dan lain-lain. Itu ilmunya bisa dipakai buat apapun, ya bisa bantu orang juga ngasih peluang dan lapangan pekerjaan. Nah ini yang sangat-sangat dicari sekarang gitu. Daripada ya prinsipnya daripada kita ngeluh ya susah cari kerja nih dan lain-lain dan lain-lain. Nah mendingan kita yang bukain lapangan kerjaan buat banyak orang. Nah itu lebih oke lagi ya. Nah, kemudian demand-nya itu tinggi banget gitu. Bisa dibilang lebih besar daripada supply. Jadi ini kesempatan yang besar banget kalau kita benar-benar paham, ya. Nah, sebelum kita terjun lebih dalam nih, sebelum kita selami lebih dalam, kita pahami dulu teman-teman fondasi bangun bisnis online. Ibaratnya nih, malam hari ini kita mau bangun gedung, bangun rumah. Nomor satu apa sih yang perlu apa namanya dibangun dulu sebelum gedungnya jadi atau rumahnya jadi? Pasti nomor satu adalah fondasinya dulu, betul ya? Ya dimanapun pasti Anda lihat seperti itu. Karena ini bisa dibilang kalau kita fondasinya benar, itu mau bikin gedung kayak gimana pun ya, itu akan lebih kokoh, lebih kuat dibanding kalau fondasinya lemah, fondasinya nggak benar, ya akan gampang robohnya. Jadi ini penting banget. Nah makanya kita di awal bahas dulu 5 fondasi bangun bisnis online. Apa aja? Pertama produk. Ya produk juga bukan sembarang produk, yaitu produk yang ideal di era digital. Baik itu produk fisik, produk jasa ataupun produk digital ya. Jadi produk itu bisa berbagai macam. Yang kedua bisa dibilang adalah toko online dan sosial media. Toko online itu ya kayak toko di offline ya, cuman bedanya nih di online ya. Ya entah itu website atau landing page, marketplace, Instagram, TikTok, sosial media ya. Itu kita harus bangun juga. Nah, yang ketiga adalah konten. Tapi konten juga bukan cuman ya udah Mas yang penting bikin konten. Enggak, tapi konten yang banyak, berkualitas dan selalu update gitu. Kuncinya tiga itu teman-teman. Karena zaman sekarang kita jualan modalnya cuma konten 5 konten doang gitu. Ya nggak cukup gitu. Harus update terus, harus banyak dan juga harus
sesuai. Nah, nanti kita akan belajar konten-konten yang sesuai, yang dibutuhin sama market itu seperti apa, karena tiap produk pasti beda-beda gitu. Karena tiap produk pasti punya target marketnya sendiri, punya range harganya sendiri gitu, dan punya cara jualannya sendiri. Nanti kita bahas nih, ya. Yang keempat, ilmu buat datengin traffic. Nah, ini penting banget karena kalau teman-teman udah punya produk, ya, udah punya toko online-nya, marketplace-nya punya, sosial media-nya punya, kontennya oke, bagus, tapi yang mampir sepi, atau malah nggak ada yang mampir, ya percuma juga, nggak akan ada penjualan. Nah, makanya yang poin nomor 4 ini akan jadi pembahasan utama kita malam hari ini, yaitu bagaimana mendatangkan traffic. Yang paling utama malam hari ini, kita akan bahas dari sisi Facebook dan Instagram Ads. Ya, prinsipnya ketika teman-teman memahami Facebook, Instagram Ads, nanti mau belajar Google Ads, TikTok, YouTube, iklan marketplace itu akan jauh lebih mudah. Dan itu semua nantinya akan Anda bisa pelajari ya di membership atau di platform digital seperti itu. Ya. Kemudian kelima, copywriting dan offering ya. Jadi copywriting offering itu juga penting. Jadi teman-teman udah ngiklan, udah punya konten yang bagus, udah punya toko online-nya, produknya. Nah, ya ujung-ujungnya harus ada penawarannya gitu. Ya. Yang membuat orang tuh akhirnya take action untuk beli seperti itu. Ya, dan itulah pentingnya ilmu copywriting. Nanti kita akan bahas juga bagaimana contohnya. Ya, nah, kita mulai dari yang pertama dulu ya, yaitu adalah praktek riset produk. Jadi kalau kita ngomongin produk nih, kan kita ngomongin produk yang ideal. Seperti apa sih produk yang ideal? Nah, kita harus ngelakuin yang namanya riset produk, teman-teman. Jadi kalau kita jualan, prinsipnya yang perlu teman-teman catat dan pahami, itu jangan ikut-ikutan. Jangan istilahnya kalau bahasa zaman sekarang jangan FOMO. Misalnya ngeliat orang jualan skincare, wih laku banget ya jualan serum, wah laku banget. Coba deh boleh jualan. Nggak salah sih, tapi kalau bisa harus punya datanya. Yang laku tuh skincare seperti apa, jenis apa, penjualannya berapa, harganya range-nya berapa, seperti itu. Jadi harus ada datanya. Jadi kalau kita mau mulai bisnis, kita mau ya apapun sih sebenarnya ya, apalagi kita ngomongin digital, itu harus semuanya berdasarkan data. Ya misalkan contoh Anda mau jualan produk herbal, misalnya madu gitu. Nah, kenapa sih Anda mau jualan madu? Emang datanya seperti apa gitu. Terus kompetitornya siapa aja sekarang misalkan seperti itu ya. Nah, itu sebetulnya bisa kita lakukan dari step-stepnya gini ya, sebelum kita nanti mendapatkan atau riset produk, itu sebelum kita nentuin nih produknya mau jualan produk apa. Tadi misalkan mau jualan serum kah, atau mau jualan hijab kah, atau mau jualan apa misalkan. Nah, sebelum itu kan kita harus tentuin dulu mau masuk industri mana seperti itu. Jadi misalkan sebelum nentuin nih jualan apa ya, industrinya dulu nih kita tentuin. Nah, cara nentuin industrinya gimana? Sebenarnya kita bisa menggunakan data yang sudah ada gitu, ya. Ini ada data 10 produk dengan total belanja terbesar di e-commerce Indonesia. Ini produk fisik ya, teman-teman ya. Jadi ini cuma data e-commerce aja, tapi sebetulnya ya mungkin bisa lah teman-teman jadiin patokan. Tapi ini kan baru satu data. Nanti nanti kita bisa kembangkan atau kita bisa cari data-data lainnya. Ya, misalnya tiga besarnya ada elektronik, makanan, sama pakaian atau fashion ya. 4 sampai 10 ini ada kayak media simpan, perkakas, kecantikan, mainan dan seterusnya ya. Nah, mungkin ada yang nanya nih, Mas, kalau produk saya nggak termasuk di 10 besar ini, kira-kira tetap bisa nggak ya laku gitu? Jawabannya bisa. Karena produk itu bisa laku di online atau di internet, sebenarnya faktornya ada dua, teman-teman. Yang pertama, itu adalah winning product, yang kedua winning campaign. Gitu. Nah, ada produk yang sebenarnya pada dasarnya dia udah winning gitu. Makanya nggak terlalu apa namanya marketingnya tuh nggak terlalu yang gimana-gimana banget, nggak terlalu agresif-agresif banget, tapi lakunya luar biasa. Nah, itu ada. Contoh misalkan kalau lagi musiman, misalkan musim misalnya musim masuk sekolah gitu. Biasanya yang laku ya buku-buku tulis, buku-buku pelajaran. Nah, itu yang biasanya yang laku atau seragam sekolah dan seterusnya. Itu biasanya laku gitu ya. Atau lagi Lebaran misalnya Idul Fitri itu yang laku pasti ya kue kering lah, ya parcel lah apa. Nah, itu ibaratnya kalau kita jualan produk-produk kayak gitu nggak perlu yang terlalu agresif banget, pasti laku kok gitu. Karena memang demand-nya tinggi banget gitu. Ya, jadi winning product ya, tapi campaign-nya biasa aja gitu, nggak yang winning. Nah, yang kedua produknya biasa aja nih, tapi punya winning campaign gitu. Jadi maksudnya winning campaign itu ya kita bisa menyampaikan ke customer ya apa namanya message atau value dari produknya sehingga customer bisa nerima gitu. Jadi sebenarnya banyak produk yang kelihatannya biasa aja tapi gimmick-gimmicknya di sosial media itu luar biasa, collab sama influencer A, B, C, D gitu sehingga membuat nih produk seolah-olah luar biasa. Nah, itu sebenarnya bisa. Jadi walaupun produknya biasa aja atau nggak termasuk di 10 besar ini tetap bisa laku kok. Yang penting kita punya winning
campaign, winning strategi seperti itu, ya. Nah, yang ketiga, kalau produknya udah winning, terus campaign winning juga, nah itulah yang akan meledak, itu bakal laris banget, ya. Jadi, tapi di awal kita coba dari winning product dulu. Nah, caranya gimana? Pertama, industrinya dulu nih tentuin. Misalkan kita mau masuk di elektronik gitu ya. Oke, elektronik kan banyak lagi, ada sub kategorinya lagi. Ya, mesin cuci elektronik, setrika elektronik, gitu. TV juga elektronik gitu. Nah, produk elektroniknya yang seperti apa? Nah, setelah kita masuk industrinya, kita biasanya pakai tools aja seperti itu, ya. Biasanya kalau mau enak biasanya pakai tools. Nah, toolsnya seperti apa? Anda googling aja tools riset produk, ya kayak gini. Oke, ini kelihatan kan ya? Oke. Oke, Anda googling aja, kalau tools seperti ini banyak. Ketika Anda googling ini tools riset produk. Nah, ini teman-teman akan langsung dapat kok, ya, tools-tools yang bisa kita pakai buat riset. Nah, kenapa pakai tools? Simple, karena kita butuh data, ya. Kita bisa tahu data dari mana ya? Dari tools-tools seperti ini. Nah, contoh nih, misalkan kita masuk nih ke salah satu tools, misalnya si Data Pinter, gitu ya. Nah, singkat cerita, biasanya Anda nanti masuk pakai email ya. Anda bikin akun dulu pakai email, terus masuk gitu. Nah, ketika teman-teman masuk ke sini nih, ya, baru pertama kali biasanya kita riset kategorinya dulu aja gitu. Kan tadi kita udah menentukan ya kategorinya misalkan dari data tadi, gitu. Nah, datanya misalkan elektronik gitu. Nah, elektronik sendiri itu kan banyak sub kategorinya lagi kayak mesin cuci, water heater gitu, perangkat dapur dan lain-lain ya. Itu kan semuanya termasuk dari elektronik seperti itu. Nah, misalkan kita mau cari yang ini ya, elektronik setrika mesin uap gitu. Nah, untuk kategori ini kira-kira penjualannya berapa banyak sih gitu ya. Nah, ini contoh teman-teman. Oke, nanti kita akan ditampilin biasa datanya, nggak cuma tools ini ya, banyak kok tools-tools lainnya, ini cuma contoh aja nih kebetulan ya. Nah, jadi kita tahu nih, oh, di kategori produk yang ini, total omset 30 harinya berapa, penjualannya berapa, rata-rata omset, harganya berapa. Nah, jadi kita tahu, oh, kalau mau jualan produk kayak gini, berarti nanti jualnya di harga sekian sampai sekian, gitu, karena ada datanya kan seperti ini. Gitu. Nah, nanti dari sini akan kepecah lagi nih dari data per masing-masing produk. Nah, intinya ini kan ada data tren, ada data dibuat, gitu ya. Nah, prinsipnya cari aja yang trennya lagi naik, sama yang tanggal dibuatnya usahain yang terupdate atau terbaru. Karena biasanya produk itu, ya teman-teman boleh catat, karena banyak yang saya omongin tapi nggak ada di slide gitu. Jadi dicatat aja, ya, karena ini penting juga. Gitu. Produk itu biasanya punya punya umur ya, punya masanya biasanya gitu. Jadi produk itu ada istilahnya product life cycle. Jadi biasanya ketika dia launching, ya, oh ya sebelum saya jelasin, kenapa sih produk ada umurnya ya? Simple, karena yang namanya teknologi itu kan berkembang terus. Apalagi kalau produknya yang kaitannya sama teknologi gitu. Ya contoh aja handphone gitu. Kan pasti tiap berapa tahun juga update lagi, ada yang barunya lagi gitu. Jadi eh, istilahnya ketika ada yang baru kan pasti produk yang ini mulai ditinggalin, ada ibaratnya ada penggantinya, ada substitusi. Anda pasti sering dengar ya istilah produk substitusi gitu. Nah, ketika ada produk substitusi, ada produk baru ya, biasanya trennya mulai menurun, orang mulai berganti ke produk yang baru, misalkan gitu. Apalagi kalau kita ngomongin elektronik, boy itu kan cepet banget apa namanya berkembangnya gitu. Oke. Nah, jadi cari yang trennya lagi naik dan juga tanggal pembuatan bagus, tanggal pembuatannya bukan bagus, terbaru, ya. Karena biasanya kayak 2 tahun, 3 tahun pertama tuh produk lagi masa-masa jaya tuh masa-masa emasnya. Nah, biasanya 5-6 tahun itu udah mulai stagnan atau bahkan ada beberapa yang mulai turun karena ada produk substitusi, misalnya ada produk penggantinya atau mungkin harganya udah mulai turun dan lain-lain gitu ya. Jadi penjualannya juga mulai turun misalkan gitu, ya. Jadi pakai itu dan juga jangan lupa dari sisi ratingnya nih. Nah, ratingnya bagus nggak? Gitu. Karena ini juga menggambarkan kualitas produk. Gitu. Jangan sampai kita tergiur produk yang laku tapi sebenarnya kualitasnya biasa aja. Nah, itu mungkin nggak akan long lasting, nggak akan bertahan lama. Gitu. Jadi kayak gitu ya. Nah, misalkan contoh Anda udah ketemu produknya, itu sebenarnya kita bisa langsung, saya udah dapet nih, ya. Kita langsung aja nih ada klik kunjungi halaman produk, nanti langsung masuk ke halaman sellernya nih di marketplace gitu. Karena saya pribadi juga beberapa kali dulu sering nyari-nyari di marketplace ya, baik itu marketplace lokal maupun marketplace internasional. Tapi lebih sering marketplace lokal sih karena biar gampang gitu ya. Nyari apa supplier lah istilahnya dari marketplace lokal nanti dijual lagi gitu. Entah dropship, ya biasanya dropship atau reseller kayak gitu. Nah, nanti di sini kalau biasanya dia suka ngasih keterangan ya, open reseller atau dropship atau enggak gitu. Ya, tapi ini kebetulan dia melayani pembelian eceran maupun grosir gitu. Ya. Nah, intinya teman-teman langsung kontak aja nih, dia kebetulan nggak ngelayanin grosir, reseller dan lain-lain gitu. Ya.
Jadi singkat cerita kayak gitu. Sama mungkin ada juga nih ya, ini kayak ini Setrika Uap. Ya ini dia juga udah nulis nih ya, dropship and reseller welcome. Nah, dari sini kita bisa dapat sebenarnya produk yang bisa kita jual gitu. Dan biasanya kalau misalkan dia open reseller, kita chat, kita akan dikasih harga ya di bawah ini biasanya gitu. Apalagi kalau kita ya kalau kita belinya banyak atau stok banyak, biasanya harganya di bawahnya lagi gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, yang namanya riset produk itu Anda nggak bisa sekali. Ya, misalkan ini satu kategori ini, elektronik, setrika mesin uap. Anda harus cek lagi kategori yang lain, terus bandingin datanya. Kira-kira banyakan mana ya? Nah, supaya apa? Supaya valid. Gitu. Ketika Anda nanti menentukan, oh ya, apa namanya, kemarin saya udah ngebandingin nih produk A, B, C, D, sama E, misalkan. Anda misalkan bikin aja 5 pembanding. Nah, dari situ Anda catat nih semua data-datanya. Mana yang paling banyak, mana yang paling bagus reviewnya, dan lain-lain. Nah, disitulah baru Anda bisa milih. Jadi riset produk itu tahapannya sebenarnya lumayan panjang gitu. Ketika Anda milih, nanti belum lagi Anda coba jualannya gimana, bikin kontennya, habis itu ngiklannya, dan lain-lain. Jadi sebenarnya ada banyak tahapan yang perlu teman-teman lalui gitu. Jadi nggak cuma ini aja ya. Atau cara kedua nih, ini ibaratnya cara koboi nih, langsung tembak aja gitu kan. Langsung tembak, Anda mau jualan apa? Misalkan contoh diffuser, ini contoh yang dulu pernah saya lakuin juga ya. Diffuser tuh alat buat menguapkan aromaterapi atau essential oil. Jadi ruangannya bisa lebih wangi, seger, enak lah gitu ya. Nah, prinsipnya kalau saya biasanya cari aja yang tipenya sama nih, gitu. Misalkan yang model-model tabung kayak gini, nah ini kan ada nih satu harga 86.000 gitu. Ini tabung juga harga 349. Nah, langsung kelihatan kan sebenarnya gitu. Oh, berarti ini ada selisih nih. Oh, dia jual segini, ada yang jual 80-an. Oh, berarti sebenarnya ada selisih profit yang bisa kita potensi kita jual juga gitu kan. Karena dia aja head to head sesama jualan di Shopee aja harga beda, tapi dia tetap laku juga bisa gitu. Bahkan dicari ada di peringkat teratas gitu kan. Jadi sebenarnya nggak masalah gitu ya, aman-aman aja gitu. Yang penting Anda jangan jangan ngejualnya itu biasanya jangan ngejual sama lagi. Jadi misalkan dari supplier dapatnya polosan nih kayak gini, ya polosan kayak gini, nanti Anda jual polosan lagi sama aja. Jadi kayak ya dikit paling untungnya gitu. Tapi kalau untungnya mau besar ya pastiin rebranding gitu. Ya, ini kan ada beberapa produk. Contoh nih kalau produk ini biasanya bisa di rebranding nih kalau misalnya belum ada nama brandnya masih kosongan atau cek dulu bisa di rebranding kan nih biasanya gitu ya. Nah, eh, jadi rebranding karena itu bisa nih meningkatkan nilai jual atau value dari produknya. Contoh misalnya kaos putih polos nih, ya mungkin harga 50-60 ribu gitu. Tapi kalau tiba-tiba ada logo brand gitu ya, logo Zara atau apa brand itu mungkin harganya bisa jadi 200-300 ribu. Jadi itulah kekuatan sebuah branding ya. Jadi rebranding. Yang kedua biasanya di repackaging gitu. Repackaging ya bikin aja packagingnya lebih menarik, lebih elegan sehingga ya orang belinya ya apa akan menganggap dijual lebih mahal pun ya layak gitu karena ini akan dianggap barang premium gitu. Ya yang ketiga tambahin aja value-nya gitu. Kayak misalkan contoh nih eh, ada yang jual kalau nggak salah ada yang jual 240, ada yang jual nah ini dia jual 300 ya dia jual 133 ya karena memang ditambahin value-nya. Jadi contoh ya misalkan nah ini dia jual 269.000 ya karena eh, misalkan contoh ya free essential oil misalnya 3 pieces atau 4 pieces gitu. Nah, banyak yang ngelakuin itu. Nah, itu kan sebenarnya nambahin 3-4 pieces essential oil buat kalau kecil-kecil mungkin modalnya nggak seberapa gitu ya. Tapi itu bisa menaikkan harga jual 3 sampai 4 kali lipat. Gitu. Jadi keuntungannya juga jadi lebih besar. Nah, apalagi kalau Anda ambil di Shopee terus jualnya di platform lain gitu, kayak di Meta Ads, di sosial media gitu. Itu bakalan lebih cuan lagi, lebih enak lagi. Gitu. Karena head to head di Shopee aja tetap bisa laku kejual dengan Anda mainkan brandingnya gitu. Apalagi kalau dijualnya nggak cuma di marketplace ya, tapi di Meta Ads juga. Wah, itu akan lebih lebih untungnya lebih besar gitu, teman-teman. Ya. Jadi seperti itu masalah produk. Nah, cuman nanti enaknya, nah, ini saya mau kasih tahu nih. Jadi, enaknya nanti teman-teman ketika belajar lebih lanjut di Mahir Digital, itu enaknya adalah udah ada produknya, udah disiapin produknya. Jadi, buat yang belum punya produk, ya, mungkin di sini sebagian belum punya produk, sebagian udah saya tahu, ya. Nah, buat yang belum punya produk, itu disediain produk yang memang udah terbukti laris, gitu. Ya, dari berbagai jenis kok produknya. Nanti kalau teman-teman mau lihat, nanti kita bisa, saya juga bisa tunjukin nanti di webinar malam hari ini. Nah, ini biasanya laporan-laporan ya laporan-laporan yang biasa kita terima lah di grup-grup dropship, di grup-grup bimbingan atau mentoring kita, Mahir Digital ya tiap hari ada aja ya laporan closing-closing penjualan dan seterusnya. Ya. Oke, itu tadi kita baru ngomongin soal produk, masih ada 4 pondasi lagi.
gitu. Nah, yang kedua adalah toko online dan sosial media. Nah, toko online dan sosial media nanti kita akan perdalam. Nah, tapi secara prinsip ya kita ini bikin toko online kayak Instagram, TikTok, website, e-commerce sebagai sarana ngejual produk ya. Nanti di apa namanya ketika teman-teman belajar lagi nantinya itu nanti kita akan belajar cara bikin di marketplace seperti apa, jualan di marketplace, ya bikin website, landing page. Nanti kita akan pelajari lebih dalam, tapi secara prinsip malam hari ini saya kasih bekalnya dulu yang sekiranya teman-teman ketika udah paham bekalnya malam hari ini, nanti ketika teman-teman belajar lebih dalam gitu, itu akan lebih enak lagi, akan lebih gampang mencernanya. Dan dari yang disampaikan malam hari ini, ketika teman-teman praktekin, ya karena saya akan kasih caranya yang sebenarnya bisa langsung teman-teman praktekin dan bahkan bisa langsung menghasilkan detik itu juga kalau dipraktekin gitu. Jadi nanti ikutin aja step-stepnya dan kalau sekali lagi kalau bisa praktek praktek teman-teman. Kalau bisa ya kalau enggak nggak apa-apa disimak dulu aja ya. Karena nanti secara prinsip saya akan sharing gimana caranya Anda ngiklan nih hari ini, tuh ya malam ini atau besok pagi Anda ngiklan, ya insya Allah kita pengen siangnya atau sorenya itu udah ada hasil ya. Mungkin hasilnya belum nggak melulu soal penjualan ya. Mungkin ya udah ada yang ngechat, udah ada yang mau beli, mau bayar, gitu. Tinggal Anda follow up dan seterusnya. Ya syukur-syukur langsung transfer, wah itu oke banget gitu ya. Jadi toko online kita perlu persiapkan ya. Setelah toko online apa? Baru kita ngomongin soal kontennya gitu. Nah, konten itu penting karena misalkan gini, kita punya produk, produk kita bagus gitu. Anda punya produk apa misalkan, ya, eh klinik deh, ya, klinik apa, klinik kecantikan gitu. Kan sekarang lagi menjamur juga ya, treatment-treatment gitu, tuh banyak banget gitu. Nah, kliniknya bagus nih, treatmentnya bagus, dokter-dokter berpengalaman, stafnya ramah dan lain tempatnya bersih gitu. Cuman pertanyaannya gimana caranya orang tahu gitu kan eh kita nggak ketemu nih namanya jualan online kan nggak ketemu beda kalau misalkan orang lagi lewat ngeliat klinik di pinggir jalan misalkan ih kayaknya bagus nih gitu ya maka orang masuk gitu tapi kalau di online gimana caranya orang tahu ya pakai konten gitu tunjukin aja nih dalamnya nih kayak gini dokter-dokternya berpengalaman gitu ya terus hasil-hasilnya terus siapa aja yang udah pernah sini nah itu kan semua bentuknya konten gitu nah jadi di dunia digital itu senjata yang paling penting karena itu untuk mengkomunikasikan value dari produk atau dari brandnya. Ya jadi orang tuh tahu, oh ini tuh value value brand ini tuh bagus kayak gini, gitu ya. Eh, itu semua lewat konten, ya. Dan nggak ada konten berarti ya nggak ada traffic, gitu. Karena konten itu juga bisa jadi sarana sarana mendatangkan traffic. Karena ya banyak juga kok yang bikin konten akhirnya viral, akhirnya rame. Ya zaman sekarang kan gitu pola mainnya gitu. Anda punya resto, punya kafe, ya gimana caranya mau rame kafenya, restonya ya bikin konten, ya. Atau kolaborasi sama influencer atau KOL yang bisa bikin konten yang kontennya viral-viral, rame, akhirnya rame gitu dengan sendirinya, dengan bukan dengan sendirinya ya, maksudnya setelah bikin konten kayak gitu-gitu ya rame gitu. Jadi konten bisa datengin traffic juga gitu. Tapi kalau kita bantu dorong pakai ads, nah itu akan jauh lebih tertarget gitu. Nah ngomongin konten Mas, gimana sih? Berarti bikin kontennya harus kayak gimana nih? Apa namanya? Saya punya produk nih, produknya herbal. Bikin kontennya gimana ya gitu. Nah, paling gampang sebenarnya ini yang saya lakuin biasanya kalau lagi ngehandle brand. Ya, sampai detik ini juga masih ngehandle brand. Jadi, langkah pertama itu ya pelajari aja kompetitor. Ya, karena zaman sekarang tuh kita di era digital itu bener-bener saya kasih tahu teman-teman, eranya terbuka banget, open banget. Jadi, bisa dibilang tanda kutip ya, semua brand itu, semua perusahaan, semua bisnis zaman sekarang itu dalam tanda kutip tuh telanjang. Kita bisa lihat semuanya gitu. Jadi dari mulai dia kontennya kayak gimana, terus produknya apa, keunggulannya apa, bagaimana cara mereka ngiklan pun kita bisa lihat gitu. Jadi paling gampang pelajari aja dari kompetitor, apalagi yang kompetitor besar. Jadi biasanya kalau saya mulai handle brand gitu ya, atau mulai bangun bisnis ya, pertama kompetitornya dulu. Ibaratnya gini teman-teman, kita mau perang nih ya ya kita harus tahu dulu lah lawannya siapa ya. Apa namanya kekuatannya di mana gitu terus cara cara ngalahin merekanya pakai apa ya karena mereka kekuatannya ini kelemahan mereka ini jadi kita harus benar-benar ngeriset kompetitor. Nah paling gampang nggak usah jauh-jauh ngeriset sampai data penjualannya berapa nggak usah ya walaupun kita bisa sebenarnya kalau mau ngelakuin itu tapi paling gampang riset aja mereka bikin kontennya kayak gimana deh itu aja dulu ya. Nah sekarang sebenarnya untuk bikin konten itu ada yang namanya ads library ya teman-teman bisa buka ini kalau teman-teman mau buka saya kasih linknya di chat Zoom ya.
Saya kasih linknya di chat chat Zoom kalau teman-teman mau buka, ya. Oh, chatnya ditutup ya. Oh, di Q&A kali ya. Nggak bisa juga. Dibuka chatnya, Mas. Oh, boleh, boleh dibuka. Boleh. Oke, sebentar. Cuma buat ini doang, ngirim chat doang. Oke, Oke, sudah, Mas? sudah? Oh, udah ya. Eh, nggak bisa ya. Udah masuk. Oh, ke semua peserta maksudnya. Nggak bisa ya? Ya, Hmm. coba cek lagi, dikirim lagi. Bisa nih. Nah, ini bisa nih. Ini ya, teman-teman ya. Nah, itu Facebook Ads. Udah cukup chatnya. Jadi ketiban-tiban nih, ya. Gitu. Ya, ini saya kirim lagi sekali lagi. Nah, itu ya. Facebook.com/ads library itu. Tadi saya udah sempat kirim, ya. Seperti itu, teman-teman. Jadi, kita lanjut ya. Atau ya langsung ketik aja. Ini kan ada nih linknya. Facebook.com/ads/library. Gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat konten-konten dari berbagai kompetitor. Nah, ini caranya sebenarnya teman-teman misalkan bisa klik, teman-teman jualan apa deh? Sambil sambil dipikirin aja, sambil di demo ini masing-masing. Teman-teman jualan apa? Oh, misalnya jualan skincare. Oke, skincare apa? Misalnya serum. Serum kompetitornya siapa ya? Oh, misalnya something. Oh, misalnya Skin TV atau apa-apa-apa. Di list aja, terus tulis di sini nama brandnya bisa. Atau langsung aja ketik kata kuncinya. Misalkan contoh, saya jualan kolagen nih, minuman kolagen. Langsung aja ketik kolagen. Nah, nanti di sini akan muncul konten-konten yang jualan kolagen tuh kayak gimana gitu. Jadi kita tahu, oh mereka bikin kontennya kayak gitu. Kayak misalnya contoh nih, ya, eh, kolagen. Oke, bentar. Eh, bukan. Nah, ini ya, saya contoh kayak gini. Kita bisa lihat sebenarnya polanya gimana kalau misalkan kayak produk-produk yang kayak skincare kayak gini biasanya tuh eh, konten yang winningnya mereka itu adalah ya ada si talentnya atau KOL-nya atau influencernya yang lagi nyobain try on di muka gitu ya, atau dicobain di kulit, atau kalau minuman berarti kayak dia lagi aktivitas sehari-hari terus sambil diminum tuh si kolagennya seperti itu ya, atau konten-konten review kayak gini-gini nih ya, misalkan ini kan sebenarnya konten review kan, kalau di bentar ya, nah di try on, di review kayak gimana gitu. Nah, kalau di dunia digital marketing itu istilahnya konten UGC ya, user generated content gitu. Artinya konten-konten yang diproduksi atau yang dibikin sama si usernya gitu ya. Dan itu adalah pola konten yang memang cukup winning di zaman sekarang ya. Kita perhatiin deh, ini rata-rata kontennya kayak gitu. Kalau untuk produk yang kayak kolagen, skincare, herbal seperti itu ya. Seperti itu ya, teman-teman ya. Dan enaknya kalau di Ads Library itu kita nggak cuman bisa lihat kontennya aja, ya. Jadi kita bahkan bisa lihat, oh setelah orang nonton kontennya ini ketika tertarik, itu mereka diarahin kemana ya. Karena kan kalau teman-teman sering lihat iklan kan, jadi postingan kayak gini nih tulisannya bersponsor atau sponsor kalau bahasa Inggris. Nah, itu nanti kan misalnya kita lihat si videonya gitu ya, kayak gini. Meski awet muda tentunya jangan makan dari luar. Nah, misalnya kayak gini nih ya. Ketika udah tertarik nih, itu diarahin kemana sih? Nah, ini kan biasanya ada tombol learn more atau pelajari selengkapnya atau buy now gitu-gitu ya. Nah, ini pas diklik nih, kita bisa lihat, oh dia ngarahin ke website misalnya, atau landing page gitu, atau ke marketplace. Ya kan kadang-kadang ada yang ke WhatsApp juga, kadang-kadang ada yang ke Instagram, ada yang ke Shopee, dan seterusnya. Jadi, kita bisa tahu. Nah, kalau ini namanya landing page, teman-teman. Jadi dari konten, Anda sambil dilihat ya di layar sambil dibayangin juga ketika sambil dibayangin kalau yang udah punya produk ya sambil bayangin aja, oh berarti nanti saya kayak gini nih ya, konten nanti diarahin ke entah itu ke landing page atau kemana. Nah, nanti habis ini simak lagi ya. Nah, nanti dari landing page ini kan sebenarnya ini isinya edukasi ya tentang produknya dan lain-lain. Produknya udah aman dan lain-lain, pokoknya semua informasinya ada di sini. Nah, baru nanti
ini ada tombol misalnya mau beli di Shopee gitu, atau mau beli di WhatsApp gitu. Biasanya kayak gitu. Ya ini namanya landing page. Oke. Nah, kalau kita perhatikan untuk produk-produk yang saya nanti akan bagi jadi 4 jenis ya produk ya. Nah, ini saya sebutnya kayak herbal ini kayak produk edukasi. Itu biasanya rata-rata mereka diarahinnya ke landing page nih, ya, ke website atau ke landing page. Nah, kayak gini nih. Ini kalau kita buka nih konten eh, ini ya, ini kan kolagen gini-gini. Ini ke landing page nih, ya kalau dibuka. Ya, kalau ini ada satu lagi nih tadi, ini apa ya, eh, moisturizer. Nah, ini ke Shopee nih, ya. Ini ke Shopee gitu. Kita tinggal lihat aja. Nah, ini landing page nih namanya. Jadi nanti nanti akan teman-teman akan diajarin juga cara bikinnya. Dan sekarang berita baiknya bikin landing page itu gampang banget, ya. Gampang banget. Nggak perlu jago ngoding, nggak perlu yang pinter banget IT gitu ya. Nggak usah. Nggak perlu karena udah ada template-nya dan nanti teman-teman akan bisa belajar dan bukan cuma belajar tapi kita pandu, ya, kita mentoring seperti itu, ya. Ini nanti bisa ada tombol WA-nya atau tombol belanja langsung itu bisa ya. Dan apapun gambar ataupun tulisan yang mau kita tampilin ya itu bisa terserah kita ya. Seperti itu teman-teman. Nah, ini ada lagi tadi yang iklan konten itu diarahin langsung ke katalog Shopee langsung belanja. Biasanya ini brand-brand nih. Kalau kalau dia udah punya nama nih atau dia tipikalnya bukan jualan yang kayak distributor atau reseller tapi dia kayak brandnya langsung gitu. Biasanya nih langsung ke marketplace kayak gini ya. Jadi itu namanya funnel. Nanti saya akan jelasin lebih dalam ya. Ya kalau produk-produk seperti ini nih biasanya kayak gitu funnelnya. Nah, ini terus contoh di yang lain nih, misalkan di produk properti. Nah, properti ya, ini contoh nih. Jadi tadi produk edukasi kayak herbal atau skincare tuh saya masukkan ke dalam kategori produk edukasi. Karena orang untuk membeli produk herbal skincare kan biasanya nggak yang kayak beli baju. Ih lucu, beli. Nggak gitu. Kalau herbal skincare tuh mereka harus tahu dulu nih dari apa. Udah BPOM belum, aman nggak, efek sampingnya apa, terus berapa lama efeknya kerasa. Biasanya mereka kritis pertanyaannya. Jadi makanya butuh landing page kita di penjelasan panjang, biar mereka baca dulu, baru mereka nanya-nanya, baru mereka beli. Gitu. Ya. Nah, ini properti. Kalau properti biasanya ya ada yang model carousel kayak gini ya. Ada yang biasanya sih kalau properti itu dia kayak tour keliling, home tour istilahnya. Jadi sering lihat kan konten yang apa namanya, ada orangnya di depan terus ngajak masuk ke dalam rumahnya, ngasih lihat tuh semua layout rumahnya dari mulai fasad depan sampai masuk gitu ya, ada ruangannya apa aja, ruang tamu, kamar mandi, kamar tidur dan lain-lain ya. Biasanya kayak Ikutin gitulah aku yuk hunting ya, drone 10 menit aja mau forward kayak 30 gitulah. kawat CDP dengan luas Ini tanah. kan baru satu, sebenarnya kita bisa cek yang konten-konten lainnya juga kayak gimana gitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat kalau properti kan pola kontennya rata-rata kayak gitu. Jadi sebenarnya kita tahu kan, oh nextnya berarti kalau bikin konten properti mau jualan rumah atau misalkan saya ada rumah nih di sini susah nih belum kejual-jual ya. Mungkin digital marketing bisa jadi solusi gitu ya. Mungkin nggak kejual-jual nih 5 tahun 10 tahun. Nah, ketika Anda digitalin nih, Anda iklanin, Anda kontenin, siapa tahu besok langsung ada yang nanya, langsung ada yang nawar. Ya kita nggak pernah tahu teman-teman. Intinya lakuin aja ya. Dan kalau kita cek rata-rata kalau properti ini itu diarahinnya kalau nggak ke Instagram ya, kayak gini nih kan diarahinnya ke IG ya, ke Instagram. Nah kayak gini langsung masuk ke IG-nya dia gitu ya, atau diarahin ke WhatsApp gitu. Kenapa WhatsApp? Nah contoh ya, nih ini kan iklan rumah nih, harga rumah 16 M nego lokasi, terus ini WhatsApp gitu ya. Terus konten tadi nih, konten yang home tour ini juga ke WhatsApp nih. Jadi kalau diklik, orang klik nih, tertarik nih, diklik, dia ke WhatsApp. Nah, kenapa kalau properti itu ke WhatsApp? Ya, simple. Karena kalau properti kan biasanya alurnya dari mereka lihat konten, nanya-nanya, terus biasanya kan janjian dulu. Saya mau lihat unitnya dong, show unit, biasanya istilahnya gitu ya. Show unit, habis itu baru mungkin deal-nya di sana. Gitu. Nah, jadi kalau properti itu modelnya kayak gitu. Pokoknya produk-produk yang harganya mahal ya, kayak mobil, properti itu biasanya polanya atau modelnya kayak gitu. Ya, jadi kita nggak cuman di Ads Library, kita nggak cuman bisa ngelihat kontennya aja, tapi bahkan funnelnya tuh kayak gimana. Habis mereka tertarik nih nonton kontennya, habis itu diarahin kemana, biasanya gitu. Ya. Nah, eh, kita lanjut ya. Jadi itu cara belajar konten dari kompetitor. Karena kalau ngomongin bikin konten gampang kok teman-teman, tinggal YouTube aja, tinggal googling atau YouTube, ada aplikasi namanya CapCut, tinggal bikin, tinggal rekam gitu. Itu teknis lah, tapi sebenarnya kan yang paling penting adalah otaknya gitu ya. Teknis gampang bisa dipelajarin, tapi
kontennya kayak gimana nih, gitu. Otaknya yang paling penting. Nah, itulah makanya yang perlu saya sampaikan malam hari ini. Nah, ini contohnya. Jadi misalkan produk impulsif ya. Biasanya saya kategoriin ya, kalau produk impulsif itu contoh kayak jualan fashion, aksesoris gitu, baju, sepatu, tas, itu kan fashion semuanya ya, atau aksesoris. Pokoknya barang-barang yang impulsif lah, yang Anda sekali lihat bisa langsung beli. Gampangnya gitulah. Ya. Biasanya polanya tuh ya dari konten, diarahin ke WA, terus closingnya di WA gitu. Atau dari konten iklan diarahin ke web, ya web buat belanja atau marketplace, terus closingnya belanja sendiri langsung di sana gitu. Nggak perlu banyak nanya-nanya, biasanya customernya tinggal lihat-lihat model, misalnya baju atau sepatu gitu kan, tinggal lihat-lihat kan mereka sukanya yang mana, ukuran ada apa aja, ya udah ada cocok beli biasanya gitu ya. Nah, yang kedua produk yang high end, tuh ya. High end ini yang harganya ya mungkin ya Anda nggak bisa kan begitu lihat mobilnya atau rumah kan langsung beli deh, kan nggak bisa. Biasanya nanya-nanya dulu kan, ya. Nah, biasanya kayak properti, mobil, interior, interior design, rumah dan lain-lain ya. Nah, itu biasanya dari konten iklan. Biasanya konten iklannya dibikin selengkap mungkin, sebagus mungkin, supaya nanti di WA mereka tuh pertanyaannya udah tinggal tindak lanjutnya aja gitu. Baru nanti closingnya mungkin nggak langsung closing ya, tapi mungkin butuh kayak survei dulu, tanya-tanya dulu, nego-nego dulu, baru akhirnya deal gitu. Tapi mereka biasanya dealnya ya setelah WhatsAppan, dan setelah dari WhatsApp biasanya mereka ketemu gitu ya, lihat unitnya dulu gitu. Kebanyakan ya, walaupun ada juga sih yang beli langsung gitu ya, saking percayanya gitu. Ada juga gitu. Ya, atau dari konten iklan diarahin dulu ke website atau landing page singkat, ke WA baru closing gitu ya. Biasanya gitu. Nah, kalau produk edukasi kayak herbal, skincare, gitu-gitu ya, herbal skincare. Nah, itu biasanya alurnya kayak tadi ya, dari konten iklan, terus masuk landing page, terus ke WhatsApp, baru closing. Atau landing page, terus Shopee, terus closing. Kan kayak tadi ya, dari konten, landing page, masuk ke Shopee dulu, belanja di Shopee. Nah, itu bisa juga kayak gitu. Ya. Atau langsung ke Shopee itu juga bisa. Nah, kalau produk jasa, biasanya konten iklan, terus pakai landing page. Intinya produk-produk yang butuh penjelasan lebih dalam, ya, yang nggak bisa orang sekali lihat langsung beli, itu butuh landing page dulu biasanya gitu ya. Kayak jasa, misalnya jasa jasa apa, misalnya jasa fotografi gitu ya, jasa konsultan IT misalkan gitu ya. Eh, itu kan orang butuh tahu juga emang jasa apa namanya, pekerjaan yang scope kerjanya tuh apa aja, terus pernah ngerjain apa aja, apa portofolionya gimana, terus sistem kerja kalian tuh gimana, biasanya kan gitu kan kalau ditanya klien kan yang jualan jasa biasa gitu. Nah, makanya butuh landing page, baru nanti dari landing page penjelasan detail, baru di WA tanya-tanya lebih lanjut lah, baru closing dealnya gitu ya. Jasa apapun ya biasanya kayak gitu. Oke. Oke, next ya. Nah, enaknya lagi nanti di Mahir Digital kalau teman-teman belajar lebih lanjut yang belum punya produk ya. Kalau yang udah punya produk ya bagus, tinggal jalanin aja pakai produknya masing-masing. Tapi kalau dirasa, Mas, saya udah punya produk sih, tapi boleh juga kayaknya nambah jualan produk lain biar nambah peluang, nambah cuan juga, ya bagus gitu kan. Jadi ya apa namanya, teman-teman ya bisa lebih cuan, lebih untung gitu. Enaknya nanti di Mahir Digital nggak cuma dikasih produk, tapi kita juga kasih konten-kontennya yang udah siap pakai ya. Jadi buat teman-teman yang belum punya produk ataupun tadi ya pengen nambah nambah penghasilan lah, nambah cuan dari produk lainnya, ya udah tinggal pakai produknya, apa namanya, bukan dipakai ya, maksudnya jual produknya yang kita sediakan, sistemnya bisa dropship, nggak harus nyetok dulu, nggak harus Anda beli dulu barangnya, enggak. Karena kalau kita suruh beli dulu, ya kasihan kasihan teman-teman gitu. Jadi kalau suruh beli dulu kan, ya kalau nggak laku gimana gitu kan. Kita langsung mikirin itu, makanya kita bisa dropship. Gitu. Jadi nggak perlu nyetok dulu, nggak ada modal yang dikeluarin lah untuk nyetok-nyetok gitu kan. Takutnya juga kalau apa namanya ngendap, nah itu yang nggak sehat nantinya ya. Jadi udah kita kasih kontennya juga. Jadi teman-teman nggak perlu pusing lagi nih, bikin kontennya gimana ya, udah kita siapin soal ya. Dan kontennya juga selalu update. Nah, yang keempat, oke, yang keempat adalah traffic. Nah, ini yang akan jadi bahasan utama kita malam hari ini nih. Traffic. Jadi tadi kan kayak kita recap lagi ya. Pertama kan produk. Oke, produk tadi kita udah riset, beberapa juga mungkin udah punya produk ya. Yang kedua adalah toko online. Oke, kita bangun nih toko online-nya. Setelah toko online-nya jadi, kita bikin kontennya. Ya, tadi konten kita udah cukup panjang kita bahas. Kita lihat dulu kompetitor dan lain-lain. Nah, baru yang keempat traffic. Jadi kontennya udah ada, nah tinggal bikin orang tuh mampir, gimana caranya. Nah, biasanya traffic itu kita juga bagi dua gitu ya, bagi bagi jadi dua jenis gitu. Intinya traffic kan jumlah kunjungan, ya makin banyak yang datang ke toko kita, ya kemungkinan juga makin banyak yang akan beli gitu. Sesimpel Anda punya toko, gimana caranya biar penjualannya bisa 100 customer ya seharinya. Berarti kan Anda harus, nggak mungkin kalau Anda pengen 100 customer sehari,
yang datang cuma 50 kan nggak mungkin gitu. Yang datang cuma 100 pun juga nggak mungkin ya. Mungkin Anda harus datengin 1.000 customer, 1.500 atau mungkin 2.000 supaya bisa terjadi 100 pembelian gitu ya, 100 transaksi misalkan gitu ya. Nah, jadi traffic itu juga penting gitu. Nah, kalau di online sumber traffic itu biasanya saya bagi dua ya. Traffic gratis sama traffic berbayar. Kita bahas yang gratis dulu. Jadi traffic gratis itu apa aja? Misalkan ya dengan kita ngeposting di sosial media kayak Instagram, Facebook, TikTok dan lain-lain ya. Karena kan sekarang zaman sekarang juga banyak kok yang ngeposting di IG aja apa namanya jualan apapun gitu. Posting di IG viral ya udah akhirnya laku gitu ya, banyak penjual gitu. Banyak kok sekarang gitu. Afiliator pun juga cara kerjanya kayak gitu dengan posting di sosial media ya. Misalkan contoh teman-teman punya mau jualan misalnya tripod gitu ya, affiliate ya misalkan. Tripodnya gimana? Tinggal bikin kontennya aja, pemakaiannya gimana. Oh ini bagus nih soalnya tripodnya dia praktis, misalkan bisa ngikutin pergerakan kita, jadi kita nggak perlu repot-repot lagi ya, kayak gitu-gitulah. Intinya kontenin, nanti ya bisa kejual aja ya. Terus posting di WA status, Facebook group, Telegram, itu kan juga bisa ya. Bikin konten organik buat ngejangkau audiens baru. Ini sebenarnya sama ya dengan kita ngepost. Sama yang keempat adalah post di marketplace. Nah, jadi post di marketplace juga sangat berpotensi ya untuk bisa ada pengunjung minimal ya, minimal pengunjung yang mana nanti pengunjung bisa jadi penjual kan gitu. Apa? Bisa jadi pembeli maksudnya. Oke, post di marketplace, bikin judul produk pakai kata kunci. Nah, ini sebenarnya nanti akan ada pembahasan khusus di bagaimana caranya jualan di marketplace ya. Teman-teman di sini saya yakin banyak ya yang atau mungkin sebagian mungkin jualan di marketplace. Entah itu di Shopee, di TikTok ya. Itu nanti ada materinya di Mahir Digital. Teman-teman bisa pelajari lebih lanjut. Nah, yang kedua, traffic berbayar. Nah, traffic berbayar ini sebenarnya sangat-sangat enak ya. Kenapa? Karena ya apa namanya memang traffic berbayar kita harus bayar kita harus ngeluarin uang untuk beriklan yang mana nanti dari iklan itu ya akan menghasilkan traffic ya akan menghasilkan penjualan juga gitu intinya kalau traffic berbayar kita bisa ngiklan di Meta Ads ya di TikTok di Marketplace ya di Google gitu tapi malam hari ini kita akan pelajari yang Meta Ads-nya dulu ya. Nanti setelah yang Meta Ads ya baru nanti teman-teman bisa pelajari kayak TikTok, Marketplace, Google gitu. Karena biasanya gini, basic teman-teman belajar iklan itu biasanya belajar Meta Ads dulu. Karena ketika kita bisa Meta Ads, itu belajar iklan yang lain akan jauh lebih gampang. Nah, pengalaman saya juga gitu. Kayak kalau teman-teman nanya, itu modal apa nge-handle banyak brand kayak gitu, itu modal skill apa sih Mas biasanya yang paling gampang? Nah, jujur aja saya nge-handle banyak brand puluhan brand itu modal utamanya itu cuma skill ngiklan gitu. Kenapa sih skill ngiklan bisa benar-benar jadi modal utama dan bukan cuman handle brand aja, tapi bahkan bisa bangun bisnis cuman gara-gara ngerti skill iklan. Padahal sebenarnya kalau kita tahu bisnis kan nggak cuma iklan, bener ya? Bisnis kan banyak, operasionalnya juga harus diperhatiin, keuangannya juga harus diperhatiin. Kalau ada menyangkut IT-nya kan itu juga harus diperhatiin, belum lagi legal dan seterusnya. Tapi sebenarnya fondasi dasar utamanya itu sebenarnya dari ads itu sendiri gitu. Karena kalau saya lihat banyak rata-rata orang yang dari ngerti ads terus dia bangun bisnis itu rata-rata lebih cepat berhasilnya gitu ya. Kenapa? Nanti habisnya saya jelasin. Ya, secara prinsip kalau kita ngerti Meta Ads, kenapa sih kalau kita ngerti Meta Ads bisa lebih gampang bangun bisnis atau handle brand gitu? Karena sebenarnya dengan kita ngerti Meta Ads, itu kita jadi tahu marketnya itu gimana. Kita tahu kondisi market, ya. Kita tahu market sukanya yang kayak gimana, konten kayak gimana, apa yang bisa diterima sama market. Jadi kita bisa baca data market. Ya, yang kedua kita bisa baca data hasil iklan, ya. Nanti nanti saya akan jelasin maksudnya baca data hasil iklan itu gimana. Nanti saya jelasin, ya. Intinya dari iklan kita akan dapat data, ya, berapa kejualnya, berapa yang ngeliat, berapa yang ngeklik dan seterusnya. Nah, dari data itu kita bisa ambil keputusan, ya. Oh, iklannya jelek berarti nanti langkah selanjutnya begini. Oh, iklannya bagus. Oke, langkah selanjutnya begini, begini, begini. Nah, hal-hal itu sebenarnya skill-skill itu tanpa kita sadari itu kan sebenarnya skill skill dasar pebisnis. Skill dasar pebisnis apa sih? Baca market ya, baca pasar gitu. Terus apa namanya? Ambil keputusan, baca data itu kan sebenarnya hal basic yang dibutuhin untuk bangun bisnis. Ketika kita punya tiga hal itu, ya maka kita akan lebih mudah, kita akan lebih gampang gitu. Ya. Itu sedikit pendahuluan dari saya sebelum supaya teman-teman paham lah. Oh, iya ya penting ya ternyata kita belajar ini karena dengan kita belajar ini ternyata banyak loh yang kita bisa dapetin bukan cuma sekedar naikin omset, bukan cuma sekedar dapetin penghasilan gitu, tapi bisa
ya lebih dari itu, jauh lebih dari itu. Ya, oke. Jadi nanti kita malam hari ini kita coba fokus belajar di Meta Ads dulu, ya. Kenapa Meta Ads? Karena berdasarkan data 2021, 22, 23, 24 sampai tahun ini masih sama. Itu WhatsApp, Instagram, Facebook masih nomor satu, TikTok di bawahnya. Ya, makanya kita coba kuasai atau kita coba pelajari dari yang terbesar atau terbanyak dulu. Kita ngomongin Indonesia nih, belum bukan global ya. Nah, kenapa Meta Ads? Karena mulai dari iklan budget 50.000 per hari aja udah bisa ngejangkau ratusan sampai ribuan pengguna. Ya, coba bayangin 50.000 sekarang bisa apa sih gitu ya. Nggak ada harganya gitu. Tapi kalau di Meta Ads Anda ngiklan 50.000 udah bisa dapat hasil loh. Ya, hasil yang nggak melulu omset ya, tapi minimal Anda dari mulai dari sisi jangkauan gitu. Dari sisi udah berapa banyak yang ngechat, dari 50.000 tuh bisa ada banyak loh yang ngechat gitu. Ya, dari orang-orang yang ngechat kan bisa jadi pembeli nanti kalau Anda follow up dengan benar, Anda layani dengan baik gitu. Itu kan bisa jadi pembeli gitu. Nah, itu yang akan kita praktekkan malam hari ini. Gitu. Sekarang bayangin 50.000 di offline gitu, gimana caranya bisa ngejangkau ratusan orang, ribuan orang dengan uang 50.000, ya nyetak brosurnya aja nggak cukup kayaknya, ya nyetak brosur 500 sampai 1.000 brosur kayaknya nggak cukup 50.000, ya jadi hampir hampir mustahil kalau di offline, tapi di online sangat mungkin gitu. Yang kedua, fiturnya tuh update terus mengikuti perkembangan tren. Jadi apa yang kita pelajari sekarang nih, nanti saya akan tunjukin dashboardnya. Cuma mungkin banyak teman-teman yang ngerasa, Mas, sekarang beda banget yang iklan ya, beda. Saya 5 tahun lalu pernah ngiklan nih, sekarang kok kayaknya udah beda banget. Ya mungkin teman-teman ada beberapa yang berpikir kayak gitu. Ya memang terus terus berbeda gitu ya, terus update seiring waktu ya algoritmanya. Jadi makanya kita juga harus belajar berkelanjutan. Nggak bisa nih belajar sekali doang, karena nanti kita belajar sekarang, oke ngerti kita ngiklan, tapi nanti 3 bulan lagi udah berubah, wah bingung lagi nih, adaptasi lagi ya. Makanya pasti belajarnya juga berkelanjutan. Jadi supaya ketika ada update, ketika ketika ada apa-apa ya nggak bingung gitu, nggak kelamaan bingung lah gitu, karena udah ada yang ngasih tahu, udah ada yang ngasih update-nya dan seterusnya. Ya, terus hasilnya juga bisa terlihat kok dalam waktu singkat. Jadi enaknya contoh kita keluarin uang berapa sih di iklan, misalnya kita ngeluarin 500.000. Nah dari 500.000 itu ya kita tahu budget itu di-spend kemana, terus ke konten yang mana, hasilnya berapa yang ngeliat, berapa yang ngeklik, ngechat, berapa yang akhirnya bayar, omsetnya berapa. Nah, itu semua ke tracking. Nah, bayangin kalau di offline, ya, ya kita nggak bisa tuh. Misalnya kita pasang banner nih pinggir jalan, kita nggak bisa lihat berapa banyak sih yang nengok ke banner kita tuh di pinggir jalan sehari-harinya. Kita nggak bisa ngitung tuh. Tuh ya, even di TV pun kita nggak bisa ngitung juga berapa yang nonton gitu. Tapi kalau ngiklan di Facebook Ads tuh bisa. Ya, dan yang enaknya lagi bisa nargetin audiens dengan sangat detail saya kebutuhan. Gitu ya. Jadi ini beberapa alasan kenapa ngiklan. Oke, habis ini kita praktek ya. Mungkin sesi praktek ini juga salah satu yang ditunggu-tunggu. Persiapannya apa aja? Pertama punya akun Facebook ya. Akun Facebook aja yang bukan Facebook bisnis ya, Facebook personal aja. Anda kan pasti punya akun Facebook ya atas nama kita sendiri gitu ya. Pasti Anda punya. Nah, itu aja sebenarnya syaratnya. Yang pertama, ya syarat kedua adalah bikin fanpage. Nah, bikin fanpage ini ibaratnya syarat utama beriklan di Meta Ads gitu. Harus punya fanpage baru bisa jalan iklannya. Jadi nanti kita bikin fanpage-nya dulu. Yang ketiga, bikin dulu minimal 5 postingan di Instagram atau fanpage. Nah, biasanya kalau udah bikin fanpage, koneksiin aja sama Instagram ya. Nanti bisa dari Instagramnya atau dari fanpage-nya langsung ya. Kenapa bikin 5 postingan dulu? Ya simple, ketika Anda ngiklan nanti biasanya kan orang akan ngeklik, akan ngelihat juga nih yang ngiklan siapa sih gitu. Pas diklik, wah nggak ada postingannya nih, no, wah jangan akun bodong nih atau jangan buzzer nih gitu kan. Nah, maksudnya supaya kita nggak dianggap akun bodong atau buzzer ya minimal ada postingan dulu lah 5 gitu. Jadi orang percaya, oh beneran nih serius orangnya niat jualan. Ya udah, jadi bikin dulu minimal 5 postingan baru kita mulai iklan. Ya, oke mungkin sekarang kita masuk ya ke sesi praktek ya. Semoga bisa efektif nih teman-teman. Ya buat yang bisa sambil praktek ya boleh. Yang nggak bisa nih nggak mungkin kan nih mas saya lagi di jalan nggak masalah ya. Yang penting disimak aja ya. Nanti kita juga ada sesi tanya jawab yang teman-teman bisa maksimalin. Oke, kita masuk ke praktek ya teman-teman ya. Oke, sebentar saya stop share dulu. Kita masuk ke akun Facebooknya. Oke, sebentar. Oke, kita masuk ke akun Facebook dulu ya teman-teman ya. Oke, sebentar ya. Akun Facebook. Bentar ya, belum 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 share screen lagi kita. Oke.
Oke, bentar ya. Nah, ini kita masuk ke Facebook nih, teman-teman. Oke, ini contoh Facebook ya. Jadi ini sebenarnya kayak kita buka Facebook aja, teman-teman. Nah, contoh iklan tuh kayak gini nih. Contohnya nih sponsor, ya ini si akunnya nih. Jadi biasanya orang tuh kalau lihat iklan antara dia langsung ngelihat langsung ngeklik book now atau langsung learn more atau apapun tombol di bawah ini ya atau biasanya mereka ngecek dulu nih ini siapa yang iklan gitu. Nanti ketika dicek ya apa namanya akan kelihatan nih dia udah ngepost apa aja dan lain-lain gitu ya. Nah, ini contohnya kayak iklan villa ini ya, di Bali, di Bintan, gitu-gitu ya, kurang lebih gitu. Ada juga iklan yang di samping nih kayak gini, ya. Ada iklan apa nih, foto ya, iklan apa nih namanya ya, e-book atau e-course gitu-gitulah, ya. Nah, nanti pertama, ini kan akun Facebook nih, teman-teman buka aja facebook.com, dan ini adalah teman-teman bukanya dari browser ya, dari laptop atau dari browser ya, dari handphone atau tablet bisa nggak? Bisa, tapi tidak seenak di laptop. Nah, cuman kalau dari handphone itu, kalau teman-teman mau bisa praktek iklan itu kan kecil ya, agak kurang leluasa dan kurang enak juga. Tapi kalau mau dari handphone ya aplikasi Facebook-nya tuh dihapus dulu. Karena kalau dari handphone kita bukanya harus dari browser, ya dari Google Chrome atau ya pokoknya browser lah, jangan dari aplikasi. Ya, Eh, kalau aplikasinya nggak dihapus dulu, nanti biasanya dia akan nge-redirect ke aplikasi terus tuh kalau dari handphone. Tapi ya disarankan memang enaknya dari laptop. Tapi andai pun cuma punya tablet atau handphone ya resikonya kayak gitu ya. Delete dulu aplikasi Facebooknya, bukannya lewat browser Google Chrome ya, cuman kayak kecil banget gitu dan agak susah gitu ya. Oke, nanti pertama adalah kan bikin fanpage dulu. Nah, bikin fanpage itu di sini ya, di klik See More ya, nanti akan ada menu page di sini atau halaman ya di kiri. Nah, Anda langsung klik aja si page-nya ini ya. Jadi kita akan membuat halaman ya. Nah, kalau saya kebetulan saya udah banyak nge-handle page ya. Jadi banyak fanpage yang ada di sini. Kalau belum ada fanpage yang di-handle biasanya nol, nggak ada. Nah, pertama kali kita create new profile or page ya. Terus pilihnya public, habis itu next ya selanjutnya. Udah nih langsung aja klik get start. Oke. Nah, habis itu kasih nama si page-nya. Nah, nama ini boleh nama brandnya, boleh nama general, nama kata kunci ya. Misalkan contoh kalau herbal Anda punya brand namanya apa gitu ya. Tulis nama brandnya di sini. Gitu. Kalau misalkan nggak mau nulis nama brand gitu, misalkan Anda reseller, ngejual dari produk dari berbagai macam brand, tapi niche-nya herbal nih. Oke, jadi Anda boleh misalkan ketik tulis misalnya rumah herbal, rumah herbal Jakarta, misalkan gitu ya. Anda jual berbagai produk herbal dari berbagai jenis brand, misalkan, nggak masalah, tuh, bisa juga, ya. Kategori misalkan eh, kesehatan, gitu ya, health, tuh, misalkan gitu ya. Terus bio-nya ini sebenarnya penjelasan aja, Anda jual apa aja sih, value brandnya apa, misalkan kalau Anda punya brand gitu, ya. Terus kalau udah tinggal create page. Nah, ketika Anda udah create page, nah nanti jangan lupa nih nanti semuanya nih kayak eh, DP-nya nih, profile picture-nya, terus cover gambar di belakangnya itu dimasukin dulu gambar-gambarnya, itu ya. Nah, intinya ketika Anda udah buat nih nanti create page nanti akan ada di sini nih fan page-nya gitu. Nah, contoh nih misalkan misalkan udah ada nih, Anda masuk aja ke page-nya, kan berarti kan next-nya adalah kita harus posting, betul ya. Kita harus posting. Nah, ini tinggal masuk aja ke page-nya. Oke. Nah, agar Anda bisa ngeposting di fanpage-nya, maka Anda harus switch dulu nih. Jadi ibaratnya ini kan masih pakai profile nama kita sendiri nih. Nah, kita switch ke atau kita ubah apa namanya si Facebook-nya ini jadi apa namanya? Jadi si brand-nya ini gitu. Jadi ini ada tombol ya. Singkat cerita ini ada tombol switch into nama page-nya to take more action. Artinya supaya kita bisa posting-posting dan lain-lain. Nah, kita switch aja ya. Switch. Oke, kalau udah di switch, nah baru kita bisa posting-posting di sini, gitu. Nah, posting ya gampang sebenarnya, tinggal post aja kan, kayak kita nge-post status di Facebook, atau di Instagram, gitu. Ya, tinggal di sini nih, what's on your mind ini, Anda klik aja. Udah, misalkan Anda nge-post, nanti ada gambarnya nih di sini, atau videonya, atau carousel misalkan. Nah, gambarnya tinggal Anda ambil ya, mau nge-post apa di sini, gitu. Ya,
Oke, misalkan Anda ngepost lah apa gambarnya di sini, terus nanti di sini ada copywriting-nya gitu. Ya. Nah, nanti bahkan kalau teman-teman bingung nih copywriting-nya apa, nah itu bisa pakai bantuan AI kok. Nah, nanti kita akan praktek juga gimana kita ngiklan bener-bener ya hampir effortless lah. Effortless tapi hasilnya bisa impactful, ya, sangat-sangat berdampak dengan usaha yang sedikit lah gitu, bisa dibilang gitu. Jadi efektif kerja kita ya. Jadi kalau udah tinggal post gitu. Intinya bikin postingan yang ya 5 postingan dulu lah minimal. Nah, kayak ini nih misalkan ya, dia jualnya kan tas-tas anyam kayak gini, terus dia jual keranjang-keranjang buat di rumah gitu. Ini kan dia udah ngepost banyak gitu. Jadi ya orang pas masuk ya percaya-percaya aja karena dia postingannya udah ada, udah banyak gitu ya. Jadi diposting dulu tuh di fanpage-nya ataupun saran saya fanpage-nya juga di koneksikan dengan Instagram-nya gitu ya. Seperti itu teman-teman. Oke. Nah, kalau udah posting, misalkan teman-teman udah posting nih di fanpage, nah baru nanti kita mulai iklan nih, ya. Kita mulai iklan, teman-teman. Oke. Kita mulai iklan ya. Saya stop share dulu. Kita buka Facebook-nya lagi. Oke. Oke, sebentar ya. Kita buka Facebook-nya lagi. Nah, oke, ya. Kita lanjut ya. Kita share screen lagi, teman-teman. Oke. Ya, jadi ini Facebooknya. Nah, sekarang setelah posting-posting di fanpage, kita akan mulai iklan. Sebenarnya intinya tuh di iklan ini, di bagaimana caranya kita beriklan ini. Gitu. Kalau tadi kan hanya menjelaskan, ya udah kita punya fanpage, cara bikinnya gimana, cara postingnya gimana. Nah, sekarang baru kita mulai gimana sih cara ngiklannya. Nah, di sini sebenarnya game yang sesungguhnya gitu ya. Nah, pertama teman-teman kalau mau ngiklan, ini sebenarnya tinggal masuk aja ke Facebook ya, facebook.com. Nah, nanti kan di sebelah kiri ini menunya ada tulisan Ads Manager. Ya, langsung aja diklik si Ads Manager-nya ini gitu. Oke. Nah, atau kalau teman-teman mau secara cepatnya langsung aja ketik ini ya, klik ini aja ya, adsmanager.facebook.com gitu. Ya, ini mungkin saya kirim nih coba ya, adsmanager.facebook.com gitu ya. Nah, ini kalau teman-teman mau ngebuka ya, adsmanager.facebook.com/adsmanager gitu. Nah, itu pastikan kalau apa namanya ini kalau mau cepet ya untuk masuk ke dashboard iklannya. Oke. Nah, tapi pastikan ketika ngebuka link tersebut itu Anda sudah kondisinya login Facebook. Karena kalau belum login Facebook biasanya diminta login dulu gitu. Ya. Itu kalau mau cepat ya iklan. Oke. Nah, sekarang kita akan praktekin ya iklan. Nah, nanti sebenarnya ini kan ada banyak nih akun. Nah, sebenarnya komponen-komponen iklan itu sebenarnya banyak dan kalau dijelasin sekarang mungkin waktunya nggak akan cukup. Tapi intinya adalah kita ada Facebook, kita harus ada Facebook, kita harus ada fanpage sama biasanya satu Facebook itu punya yang namanya akun iklan atau ad account kayak gini ya. Ini namanya ad account. Oke. Nah, jadi ketika kita punya ad account berarti kita udah bisa mulai iklan ya. Nah, sama ada namanya business manager gitu. Nah, business manager kalau saya kasih gambaran ya, analogi business manager itu ibaratnya rumah ya. Terus di dalam rumah itu kan ada banyak ruangan-ruangan atau kamar-kamar ya. Nah, ad account itu ibaratnya kamar-kamarnya. Business manager itu rumahnya. Nah, Anda kan punya akun Facebook ya atas nama Anda sendiri gitu. Nah, akun Facebooknya itu ibaratnya penghuni rumahnya. Yang mana Anda sebagai penghuni rumah itu bisa pakai kamar yang mana aja. Ibaratnya nih, ya, ini saya punya rumah. Nih, apa namanya? Rumahnya misalnya ini. Nah, rumah ini kebetulan kamar satu. Jadi saya apa namanya bisa masuk ke kamar yang ini. Tapi bisa disetting juga tergantung si pemilik rumahnya ini bahwa si A cuma bisa masuk ke kamar yang ini, si B masuknya ke kamar yang ini, nggak boleh masuk ke kamar yang ini. Nah, itu bisa ya. Nah, itu nanti penjelasannya sebenarnya cukup kompleks ya. Dan nggak akan cukup saya rasa kalau dijelasin sekarang, tapi intinya dengan step kayak tadi aja sebenarnya Anda udah bisa mulai iklan kok. Ya, tapi nanti kalau mau lebih efektif, lebih jangka panjang, nah Anda harus bikin yang namanya business manager gitu. Tapi sekarang kita nggak perlu
Tes itu dulu, yang penting tuh Anda tahu dulu basic-basicnya, baru nanti ketika belajar lebih lanjut, lebih enak lah, karena yang namanya belajar kan pasti butuh step-stepnya ya, nggak langsung kelas 1 ke kelas 6, pasti kelas 2 dulu, kelas 3 dulu, dan seterusnya. Ya, lanjut ya. Oke, eh kita iklan misalkan di sini. Oke, oke ya, di sini misalkan. Nah, nanti kita akan praktek beriklan produk yang udah disediain di Mahir Digital atau di MD, gitu ya. Jadi supaya teman-teman lebih kebayang ya nanti ketika teman-teman belajar lebih lanjut itu apa sih yang bakal dilakukan, apa sih yang bakal dikerjakan dan nanti bakal dapat apa seperti itu ya. Nah, jadi dimulai dari ketika kita ngiklan. Jadi step pertama adalah klik create teman-teman atau yang warna hijau itu atau buat iklan ya. Kalau saya Facebooknya pakai bahasa Inggris teman-teman ya. Oke, create. Oke, sebentar. Nah, nanti Facebook akan punya 6 tujuan gitu. Jadi nanti kita kalau ngiklan itu kita bisa dapat output atau hasil sesuai dengan apa yang kita mau. Misalnya contoh awareness, ya. Maka nanti Facebook akan kalau awareness fokusnya hanya nyebarin ke sebanyak-banyaknya orang aja supaya orang aware. Namanya juga awareness kan, supaya orang tuh mulai sadar, mulai aware bahwa ini produknya bagus loh, brandnya ada loh gitu. Nah, kalau traffic tujuannya nanti Facebook akan membuat banyak apa namanya akan membuat banyak orang mengunjungi entah itu website Anda, entah itu Instagram Anda ataupun WhatsApp ya. Engagement. Nah, ini tujuannya untuk interaksi. Jadi supaya mungkin kontennya viral, banyak yang komen. Seperti itu ya. Karena kalau kontennya viral, banyak yang komen, banyak interaksinya itu juga akan cenderung lebih cepat buat naik gitu. Ya. Ini leads. Kalau leads itu tujuannya supaya untuk Anda bisa dapat ini database ya misalkan Anda jual kayak tadi ya jual properti jual mobil itu kan Anda pasti butuh database untuk Anda kontak-kontakin nanti Anda follow up dan seterusnya nah, itu cocok pakai leads gitu. App promotion ini biasanya buat download aplikasi. Nah, yang terakhir sales. Nah, kalau sales ini langsung objektifnya itu langsung benar-benar ke penjualan. Nah, tapi kalau Anda mau pakai sales, berarti Anda harus pasang pixel dulu. Nah, masang pixel itu juga banyak step-stepnya. Ya. Mungkin nggak akan sempat diajarin malam hari ini. Karena kita udah susun kurikulum Meta Ads yang sangat-sangat komprehensif dan detail. Ya, dari nol banget, dari nggak ngerti apa-apa sampai benar-benar advance. Ya. Itu kita udah susun. Nanti saya akan tunjukin di mana pembelajarannya ya. Nah, tapi sekarang kita fokus yang paling mudah dulu, yang Anda bisa praktekin sekarang, bisa langsung dapat hasil ya sekarang juga gitu ya, atau mungkin nanti malam, besok pagi gitu ya kalau Anda praktekin. Oke, ya next pilihnya yang engagement ini untuk iklan ya. Biasanya kalau di awal pakai engagement, jadi gini kita akan praktek gimana caranya Anda ngiklan nih, terus yang ngechat banyak, dari yang ngechat banyak Anda usahain mereka bisa beli atau closing gitu ya. Jadi kita nggak usah repot-repot ngomongin bikin landing page dulu, bikin website dulu. Kita dari mulai yang paling sederhana dulu aja. Oke, klik engagement. Kalau udah continue, teman-teman ya. Nah, ini kan ada dua pilihan. Intinya Anda biasanya kalau yang masih baru-baru itu saya sarankan untuk pilih yang bawah, yang manual engagement campaign. Ya, supaya apa? Supaya kontrolnya tuh kita masih bisa banyak kontrol. Kalau yang atas ini tailored message campaign ini biasanya kontrol kita berkurang gitu ya. Kita nggak bisa banyak kontrol, tapi udah hampir 90% itu udah kontrolnya si Facebook atau Meta gitu. Jadi pilihnya yang manual engagement aja gitu. Ya, ini nanti ada penjelasan lagi panjang, tapi intinya gitulah ya. Apa namanya algoritma Meta itu dia akan ngebaca nanti berapa banyak sih yang mampir, berapa banyak yang beli. Nah, nanti dari berdasarkan itu dia akan menampilkan iklan. Jadi dia akan menampilkan iklan berdasarkan nanti berapa banyak yang beli, berapa banyak yang ngechat. Jadi datanya harus udah banyak dulu tuh baru bisa pakai yang otomatis biasanya gitu. Ya. Oke. Nah, ketika ngiklan itu tuh ada tiga struktur iklan, ada campaign, ada ad set, ada ad. Nah, campaign itu tadi kita nentuin objektif, tujuannya itu mau dapat apa, ya. Kan kita udah menentukan ya, tujuannya mau dapat engagement, mau dapat banyak interaksi, mau dapat banyak chat WA, itu tujuannya, teman-teman. Nah, di bagian campaign itu kita nentuin apa aja selain tujuan, yaitu adalah nentuin ini biasanya advantage plus campaign budget ini saya nyalain di onin karena untuk algoritma zaman sekarang itu untuk ngatur budget bagusnya di campaign ya bukan di adset gitu walaupun masih banyak juga yang di adset nggak masalah tapi biasanya saya sarankan untuk di campaign ngaturnya dan budgetnya tuh minimal banget 100.000 atau 150.000 ya ini anggap aja saya 150.000 per hari gitu ya oke 150.000 per hari udah nih nggak terlalu banyak settingannya langsung on the next ya
klik next, maka kita akan masuk ke struktur yang kedua. Struktur pertama tadi apa? Campaign. Yang kedua ad set. Nah, ad set ini artinya adalah target iklan kita mau ditarget ke siapa, sederhananya gitu. Ya. Nah, yang disetting di sini ada pertama conversion location. Nah, ini kita nentuin nanti orang ketika mendarat nih, mendarat iklan kita nih, ketika ngelihat iklan kita terus ngeklik, mereka diarahin kemana. Nah, ini paling karena kita pengennya tadi banyak yang nge-WA, yang ngechat, maka pilihnya message destination gitu. Ya, supaya banyak yang nah, ngechatnya kemana? Ini kan ada 3 pilihan. Ada Facebook Messenger, DM Instagram, sama WhatsApp. Nah, WhatsApp ini Anda harus connectin dulu, ya, connect account, gitu. Oke. Nah, connect account. Nah, intinya di sini Anda tentuin, ya, masukin nomor WhatsApp yang nanti bisa di-chat sama customer. Tapi catatannya adalah harus WhatsApp bisnis, ya nggak bisa WhatsApp biasa, harus WhatsApp bisnis gitu. Jadi di sini nanti tulis ketik nomor WhatsApp bisnisnya. Kalau belum bisnis dijadiin bisnis dulu WhatsAppnya, baru nanti dikoneksikan. Nah, nanti baru dicentang kayak gini. Oke. Nah, habis itu nanti performance goal, maximize number of conversion, conversation supaya nanti Facebook akan mengoptimalkan supaya banyak yang ngechat, gampangnya gitulah. Kalau number of link click berarti cuma sampai ngeklik, beda loh. Klik sama ngechat beda nggak? Udah bayangin ya, beda. Ngeklik ya cuma ngeklik, tapi kalau ngechat ya sampai ngechat gitu, ya beda. Oke, nah baru nanti kita masuk ke audience. Nah, audience ini sebenarnya kalau di zaman sekarang saya nggak banyak setting-setting lagi di sini, karena algoritma meta zaman sekarang itu mereka udah mereka mendelivery iklan itu berdasarkan konten, jadi tidak lagi berdasarkan audience yang kita setting. Makanya biasanya ini kebanyakan saya biarin, gitu ya. Ya walaupun untuk keperluan testing kadang-kadang ini saya mainin juga sih audiensnya, tapi kebanyakan nggak di setting pun nggak masalah. Yang penting kontennya tuh tepat. Contoh misalkan nanti jualan, ya ini kasus yang ini aja ya, jualan skincare-nya buat anak muda. Nah, kontennya misalnya talentnya anak muda lagi nge-try on si skincare-nya itu misalkan ya. Misalkan ini iklannya contoh sabun muka gitu, lagi apa namanya cuci muka pakai sabun itu gitu. Otomatis nanti Meta algoritmanya akan ngebaca, oh ini akan di delivery ke orang-orang yang sekiranya butuh si sabun muka itu atau yang suka sama produk-produk kayak gini. Eh, Personanya akan menyesuaikan dengan talentnya atau menyesuaikan dengan kontennya seperti itu, ya. Kalau misalkan kontennya terlihat terlihat elegan, mewah gitu, maka algoritma Meta tuh udah langsung pinter. Oh, ini ya konten ini dituju tas misalkan gitu. Jadi kita nggak perlu lagi settingnya setting dari sisi spasi, contoh biar hemat ongkir karena saya mau bikin promo gratis gitu ya. Saya Jakarta aja gitu, Jakarta, Bogor, Tangerang misalkan gitu ya. Nah, tinggal di setting dari wilayahnya ya. Oke. Eh, Jakarta, nanti Anda tinggal tambahin aja Jakarta, Bogor misalkan ya. Jakarta Bekasi dulu deh misalkan ya. Nah, Anda perhatiin nanti angka yang sebelah kanan ya, Bekasi. Oke, kita setting nih wilayahnya. Oke, kita setting wilayahnya, terus Anda nanti perhatiin angka yang sebelah kanan, sebelah sini. Ya, ada 40 sampai 47 juta orang. Ya, nah habis itu kita atur lagi nih. Ya, atur lagi usianya di sini. Misalkan ini kan kita 21 sampai 65. Ini kan terlalu lebar ya. Coba kita sempitin aja, misalnya 21 sampai 35 gitu. Jadi benar-benar anak muda banget gitu. Kalau kita perhatiin ini angkanya akan berubah lagi. Ya, dari tadi 40 jutaan, sekarang tinggal 24 juta sampai 28 juta. Jadi itulah target market yang bisa kita tuju. Jadi kalau teman-teman nanya, Mas, target market saya seberapa besar ya? Lihat aja dari sini. Ya. Oh, kalau misalkan kita di Jakarta, nargetin Jakarta, Bekasi, terus usia segini, ya. Terus ini kan all gender. Coba kalau perempuan aja. Ya, kalau perempuan aja, misalnya targetnya perempuan ya. Cewek umur 21-35. Nah, ini 10 juta. 10 sampai 12 juta. Lebih rendah lagi gitu. Ya. Nah, artinya berarti target market kita 10 juta ini, 10 juta orang yang tinggal di Jakarta, Bekasi, perempuan ya. Nah, kalau kita mau detailin lagi bisa, misalkan orang-orang yang suka skincare, gitu, misalkan ya, beauty gitu-gitu. Boleh kalau mau gitu. Tapi saya biasanya udah nggak mainin ini sekarang ya. Nah, ini lebih ngerucut lagi 4 juta gitu ya skincare. Nah, bahkan kita bisa target dari sisi status.
udah nikah apa belum, udah punya anak apa belum, bisa kita target. Pendidikan, level pendidikan, ketik aja education, gitu ya, education. Nah ini kan ada education level nih, high school, college, master degree gitu ya, S2, S1, terus kayak relationship misalnya married, jadi udah nikah apa belum. Nah, ini bisa kita target, Kak, punya anak apa belum, gitu-gitu. Itu kita bisa target juga. Ya, misalnya kalau udah punya anak, tulis aja parents, orang tua, ya. Parents with adult children, 18 sampai 26, ya. Parents all, ya. Orang tua yang punya anaknya udah umur dewasa, 18 sampai 26. Ada yang orang tua yang umurnya 6 sampai 8 tahun, balita, misalkan ya, 3 sampai 5 tahun, misalkan. Atau 6 sampai 8 tahun, kayak anak-anak. Anak-anaknya udah SD, gitu-gitu. Misalnya jualan peralatan sekolah, tas sekolah gitu kan, kan cocok nih dibikin target kayak gini, itu ya. Tapi biasanya saya nggak banyak mainin itu, tergantung konten. Oke. Udah placement saya juga nggak banyak mainin, ya biarin aja serahin aja ke Meta mau ditempatin kemana iklan kita, ya apakah ke Facebook aja, apakah plus Instagram, Instagram Story, Facebook Reels, Facebook Story, udah kita serahin aja, ya. Jadi kita nggak ambil pusing di situ. Kalau udah kita next ya, kita next. Nah kita masuk ke struktur ketiga, yaitu ad. Nah ad ini adalah kita apa namanya, menentukan kontennya. Nah, sebenarnya tantangannya ketika ngiklan tuh di sini, bukan di nyeting campaign atau ad set, tapi di kontennya apa. Sebenarnya tantangannya di situ. Gitu. Apalagi kalau belum punya konten gitu, belum bikin konten. Nah, tentunya kan tantangannya di situ, ya. Nah, ini langsung aja kita pilih misalnya konten image, gambar ya, atau video. Nah, memang zaman sekarang paling lebih efektif itu video sebenarnya, ya. Udah saya coba iklan apapun, pakai gambar, pakai video ya paling bagus video emang, ya. Nah, terus kita langsung masuk ke setup kreatif, misalnya pakai video ya. Nah, ini saya kasih contoh, kita beriklan di eh, produk Mahir Digital ya. Ini kan di Mahir Digital ini ada produk, ada menu produk fisik. Nanti kita bedah dashboardnya seperti apa. Ya, ya. Kita tuh nggak cuman, ini kan udah jelas ya HPP-nya berapa, wah enak banget, transparan banget gitu enaknya ya. Jadi teman-teman langsung ketahuan kalau jualan produk ini untungnya berapa, terus langsung bisa kelihatan. Ya, ini copywriting penjelasan produk, ya. Terus ini ada, ya ini ada video kontennya, ada foto kontennya, gitu-gitu ya. Jadi udah disediain gitu. Kita tinggal download aja konten-kontennya, terus kita iklanin. Gitu. Sederhananya gitu teman-teman. Ya. Nah, ini misalnya konten-kontennya, ini konten-konten videonya, ini download-downloadin aja. Ini senjata loh, ini senjata buat ngiklan. Gitu. Tanpa Anda harus bikin konten lagi, bikin konten dulu repot-repot, nggak harus. Ya, oke. Ini konten-konten banner, uh, uh, ini ada testimoni juga tadi. Nah, ini konten-konten video. Biasanya sih yang efektif konten-konten video gitu. Ya, jadi ini sebenarnya gampang kan, udah ada drive tinggal download. Nah, sekarang misalnya nih, ya, ya, kita udah punya, nanti ketika Anda udah download, ini Anda upload dulu. Tadi kan Anda download ke komputer nih, ke laptop, misalkan. Ya, terus Anda upload dulu. Misalkan tadi hasil downloadnya mana? Ini, tinggal diklik aja, terus nanti open ya. Nah, nanti singkat cerita, dia akan muncul di sini, kita tinggal pilih aja kontennya. Ya, oke, di next. Ya, ya ini kalau mau dilihat di preview videonya kayak gimana, Ya. gitulah. Itu kalau udah langsung aja skip and continue ya. Habis itu ini kalau udah di next. Nah, ini kontennya udah ya. Nah, terus tantangan berikutnya adalah membuat copywriting-nya. Nah, di copywriting-nya gimana? Tuh. Jadi sih biasanya sederhananya pakai AI aja, pakai ChatGPT gitu. Biar dibuatin dan kita lebih gampang gitu ya. Oke. Biasanya cara saya kayak gini. Kalau teman-teman mau ikutin bisa ya. Familiar kan ya sama ChatGPT ya. Zaman sekarang harusnya sih familiar ya. ChatGPT.com gampangnya gitu ya. Uh, Nih ya, ini pernah pernah saya buat nih. Oke. Nah, jadi AI salah satunya ChatGPT. ChatGPT cuma salah satu AI dan ini akan jadi, sebenarnya ini akan jadi kurikulum kita nanti ya. Akan jadi kurikulum kita untuk pembelajaran gitu ya. Jadi kita nggak cuma belajar digital marketing, tapi kita juga belajar AI. Karena zaman sekarang itu ibaratnya era digital aja belum habis, udah masuk ke era AI, ya robot cerdas lah istilahnya.
Nah, jadi banyak nanti ke depannya, banyak mungkin pekerjaan atau apapun yang bisa tergantikan sama AI. Nah, kita jangan sampai tergantikan, tapi kita harus jadi orang-orang yang bisa memanfaatkan AI atau robot cerdas ini untuk nggak cuma buat memudahkan pekerjaan kita, tapi buat nyari uang, untuk mendapatkan penghasilan gitu, ya. Jadi ini sangat-sangat powerful kalau kita pakai, gitu ya. Nah, ini contoh nih, misalkan sederhananya gini, kalau saya biasanya kan tadi di apa di MD kan udah dapat nih copywriting penjelasan produknya. Gampang ya kalau saya copy paste aja ininya, ya. Eh, ini produknya, penjelasan produk ya, ini saya copy, gitu. Oke, eh new chat aja ya. Oke, buatkan copywriting plan untuk produk sabun muka yang namanya Levora. Ini penjelasannya. Biasanya saya gitu. Levo, Levora. Ini salah satu produk yang lagi viral ya di Mahir Digital. Ini penjelasan produknya, gitu kan. Baru habis itu dipaste, udah, misalnya copywriting iklannya, oke, bikin pakai headline dan jangan terlalu panjang, dan buatlah 3 opsi, gitu. Ya, udah tinggal enter, jadi dibikinin sama dia, gitu, copywritingnya. Ya, kita tinggal nunggu nih, misalkan. Nah, ini opsi 1, kulit cerah bercahaya dimulai dari sabun, misalkan gitu ya. Kalau Anda nggak suka atau, duh gaya bahasanya gimana nih, Anda tinggal tinggal ini aja sebenarnya, tinggal komen aja, nih bahasanya yang lebih anak muda dong, gitu. Bahasanya jangan kaku-kaku. Anda tinggal komen aja, gitu. Ya. Nah, ini contoh ya, misalkan kulit cerah bercahaya dimulai dari sabunmu, misalkan gitu. Ini headline-nya ya. Oke, kita ke sini, ya. Headline-nya. Headline-nya kulit cerah bercahaya dimulai dari sabunmu. Nah, teksnya gimana copywriting-nya? Nah, kita pilih aja, misalnya, eh, ini ya, contoh aja nih. Ya, nanti kalau Anda nggak coba, nggak sesuai bahasanya, tinggal ini aja, tinggal chat aja. Gitu ya. Call to action-nya send message. Nah, kalau udah tinggal di next aja, teman-teman. Oke. Nah, tinggal di down aja. Udah beres nih. Bikin iklannya udah beres. Nah, habis kita bikin iklan, belum selesai. Nanti kita harus baca datanya dulu. Ya. Nah, ini jadi iklannya nanti akan kayak gini ya. Ini previewnya nih. Oke, ini previewnya. Nanti ini si videonya. Ini akun fanpage-nya gitu ya, atau Instagram-nya. Ini kalau di fanpage, nanti kalau di Instagram kayak gini tampilannya. Terus kalau orang tarik ya dia akan langsung ngechat gitu. Bahkan kita sampai di titik atau di level yang bisa, nah nanti di sini nih. Ya tinggal diedit misalkan di sini ya. Auto responnya kayak gimana, pertanyaan-pertanyaannya apa, kita bisa setting nih. Misalkan uh, uh, atau misalnya jawabannya apa. Nah, Anda bisa tulis di sini gitu ya. Kayak gitulah, nanti Anda bisa kita setting nanti ketika orang gitu. Ya bahkan kita punya program gimana caranya bisa closing pakai AI. Jadi enak banget itu kalau kita bisa closing pakai AI. Jadi mau ada 1.000 chat yang masuk sehari, Anda nggak perlu pusing-pusing repot-repot, tinggal tinggal di setting AI-nya gimana, nanti dibalasnya gimana. Ya udah ketika ada 1.000 chat, udah pasti balasnya cepet gitu ya. Terus juga namanya apa namanya AI kan harus dilatih ya. Nah ketika udah terlatih nanti lebih enak lah, closing lebih gampang gitu. Dan itu ada di kurikulum kita gitu. Tadi ChatGPT itu baru ya berapa ya, masih sedikit banget lah dari kurikulum AI yang kita punya gitu teman-teman. Jadi masih banyak yang nanti bisa teman-teman pelajarin gitu ya. Oke, langsung kalau udah langsung dipublish teman-teman. Ya nanti setelah dipublish, nah sebenarnya belum selesai sampai sini gitu. Ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, apa namanya, untuk membuat iklan kita tuh sebenarnya bisa bagus apa enggak. Nah penentunya nanti dari sisi baca data gitu ya. Penentunya adalah nanti dari sisi baca data gitu ya. Oke. Nah, nanti seperti ini teman-teman. Nah, setelah iklannya jalan kan kita bisa lihat data-datanya di sini ya. Kan kayak ada udah spend uang berapa, nge-reach berapa orang, terus impression-nya berapa, konten berapa yang view konten, berapa yang
add to cart, berapa yang purchase, nanti kan kelihatan semua di sini. Nah, habis ini yang kita lakukan adalah kita akan membaca data, ya, baca data. Nah, baca datanya ini biar gampang, simple ya. Kita langsung ada contoh kasusnya, ya. Jadi kita langsung ke contoh kasus nih untuk baca data hasil iklannya. Oke, oke, lanjut ya teman-teman ya. Nah, jadi ini ada studi kasus dari saya sendiri ya. Studi kasus datengin 2000 chat WA dari iklan produk rumah tangga. Nah, jadi esensi dari kita ngiklan tadi, contoh tadi kita ngiklan 100.000, 150.000 per hari, ya. Terus kita mengejar target dari 150.000 itu ada yang ngechat. Misalkan contoh, berapa yang ngechat? Biasanya kita punya target cost per chat atau biaya per chatnya harus 10.000. Berarti kalau itu tercapai 10.000 per chat, artinya dari 150.000 kita spend, nanti akan ada 15 yang ngechat. 15 orang yang ngechat. Nah, dari 15 orang yang ngechat, usahain bisa ada yang beli satu atau dua atau tiga lebih bagus. Ya, prinsipnya gitu. Nah, ketika ada yang beli, otomatis kan ada uang masuk, puterin lagi. Ya, puterin lagi terus sampai makin besar, makin besar, makin besar. Kayak bola salju. Nah, itulah yang saya lakukan di semua brand, di semua bisnis-bisnis yang saya jalanin. Jadi dari kecil dulu iklannya, ketika ada penjualan, puter, 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 akhirnya makin lama makin besar. Gitu ya. Oke, ini contoh iklan lewat Instagram. Jadi iklan tuh bisa boost post ya. Kalau di Instagram kan ada tombol boost post tuh di bawah postingannya kanan bawah, atau lewat tadi Ads Manager gitu. Tapi sebenarnya lebih efektif sih lewat Ads Manager ya. Nah, boost post ini sebenarnya bisa untung juga kalau permainan kontennya tuh udah kuat gitu. Udah rutin posting kontennya bagus-bagus, banyak, menarik. Itu baru oke pakai boost post. Tapi kalau masih sedikit, saran saya jangan ya. Tapi boost post ini secara prinsip itu iklan cuma buat awareness gitu. Kalau buat penjualan ya pakai objektif yang tadi, misalnya sales gitu. Kalau yang chat WA itu kan itu cara tercepat, termudah bisa dilakukan sekarang ya, dan bisa langsung ada impact atau hasilnya gitu. Oke. Contoh nih budget kan kelihatan ya spend-nya berapa, 17 juta ya. Terus dari situ nge-reach atau ngejangkau 170.000 orang. Terus ada impression-nya itu 546.000. Penayangan atau impression itu beda sama jangkauan. Jangkauan misalnya satu orang ya, jangkauan itu jumlah orangnya. Impression itu jumlah berapa kali ditayangkan. Karena satu orang tuh bisa ditayangin 5 sampai 10 kali atau lebih bahkan ya. Oke, jumlah klik itu 6.000 ya. Ini kan ada datanya. Nah, dari 6.000 yang klik, kita juga sebenarnya punya indikator kliknya itu harus berapa gitu ya. Eh, dari yang klik 6.000 itu yang beneran ngechat akhirnya cuma 2.100. Jadi iklannya itu sama kayak tadi dari konten ke WA. Jadi CTWA. Biasanya kita sebutnya CTWA. Iklan yang tadi kita praktekkan itu namanya iklan CTWA. Ya, klik to WhatsApp. Jadi ketika diklik dia langsung ke WhatsApp. Nah, jadi kan artinya orang yang ngeklik 6.000 nggak semua ngechat WA kan. Dari 6.000 ternyata cuma 2.000 nih berdasarkan data di dashboard ya. Cuma 2.000 yang ngechat. Nah, dari 2.000 yang ngechat, yang closing itu berapa? Ya, sebelum closing, ya, biaya per chatnya berapa? 8.000. Nah, kalau di bawah 10.000 biasanya udah murah. Nah, di sini kebetulan 8.000 berarti udah oke nih, udah sesuai target nih chatnya gitu, 8.000 per chat. Ini dihitung dari mana? Dari budget 17 juta dibagi jumlah chat 2.100.